silakan dimulai Bu Reni. Langsung aja. Ya, sudah 190 orang. Bu Ruri Sudah masuk semua ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda sekalian. Terima kasih karena sudah hadir di parenting online dari Forecast Chapter Surabaya. Apa kabar di malam hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan dan acara kita berjalan dengan lancar sampai di akhir nanti. Pada malam hari ini kita akan mengadakan parenting online dengan tema men pada verbal behavior apa tepat untuk memaksa anak untuk berbicara. Narasumber kita malam hari ini adalah Bunda Ruri Suryawinata. Beliau adalah praktisi yang sudah sangat-sangat lama berkecimpung di dalam bidang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita akan memanfaatkan ilmu dari beliau di malam hari ini dengan sebaik-baiknya, dan kepada Bunda Ruri kami ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia untuk berbagi ilmu secara cuma-cuma ya Bun ya di parenting online malam hari ini. Semoga apa yang dibagikan menjadi berkah untuk ayah bunda sekalian dan untuk Bunda Ruri sendiri. Semoga diberikan kebaikan berlipat sebagai dari ilmu yang akan dibagi malam hari ini. Amin. Baik, sebelum acara dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ayah bunda kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya ini di Berdoa selesai. Baik ayah bunda, tolong mikrofonnya di mute dulu semua untuk memudahkan acara kita. Pertanyaan nanti akan langsung kita masuk ke sesi tanya jawab saat sudah selesai pemaparan materi oleh Bunda Ruri. Saat pemaparan materi dilarang bertanya. Waktu nanti bertanya, kami persilakan ayah bunda untuk langsung memanfaatkan fitur raise hand. Siapa yang telah raise hand akan dipanggil oleh moderator dan bisa langsung memberikan pertanyaannya. Apabila tidak ada yang raise hand, baru kami akan memberikan pertanyaan yang ditulis di kolom chat. Jadi kami harapkan di sini partisipasi ayah bunda untuk aktif tanya jawab dan bisa mengikuti mulai dari pertama sampai dengan akhir. Apabila ada pertanyaan yang sekiranya kurang ada hubungannya dengan materi yang diberikan malam hari ini, maka nanti pihak moderator akan menganulir pertanyaan itu dan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini siapa yang belum di mute kan, mikrofonnya tolong di mute dulu. Oke. Baik, karena waktu sudah berjalan 10 menit, maka kami akan langsung memberikan acara di malam hari ini kepada Bunda Ruri. Assalamualaikum Bunda Ruri. Ya, waalaikumsalam Bu Ren. Ya, selamat malam Bunda Ruri. Terima kasih banyak karena sudah ini bersedia hadir di malam hari ini. Semoga menjadi berkah barokah tersendiri untuk Bunda Ruri. Amin. Monggo silakan Bunda Ruri untuk mempersingkat jalannya waktu. Kami persilakan Bunda Ruri untuk memberikan pemaparannya di malam hari ini. Monggo. Ya, terima kasih Bu Rin, terima kasih juga Bu Rosita dan juga Bu Sri Lestari dari Forecast Surabaya. Ya, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan gitu ya untuk ngobrol-ngobrol, bercerita tentang verbal behavior gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum apa ya namanya, mungkin belum kenal dengan ABA gitu atau belum kenal dengan ABA dengan verbal behavior ini. Hari ini sih pengennya saya memberikan gambaran apa sih itu tentang verbal behavior dan apa sih itu tentang men. Apa iya benar men itu seperti yang di judul gitu ya, maksa anak bicara, atau ada hal-hal yang mungkin perlu sedikit bisa saya luruskan di sini gitu ya. Oke, kita masuk ke presentasinya. Mungkin saya bisa di sini. Udah kelihatan ya, men pada verbal behavior. Benar nggak sih gitu maksa anak bicara
Nah, ini hari ini yang kita fokus di topik di sini. Tapi kan sebelum ini mungkin ada beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu di sini gitu yang suka pernah dengar gitu. Apa sih verbal behavior? Ah jangan katanya. Verbal behavior itu maksa anak untuk bicara katanya gitu kan. Atau verbal behavior itu kok anaknya tuh kan belum waktunya ngomong kok dipaksa gitu. Atau mungkin ada juga yang ngomong itu cara bikin anak ngomong tahan aja makanannya. Nanti juga dia akan bicara kalau dia lapar, kalau dia pengen dia pasti ngomong gitu. Apa iya bener kayak gitu ya verbal behavior tuh kayak gitu. Atau jangan pakai verbal behavior nanti trauma anaknya dipaksa dan sebagainya gitu ya. Atau ada juga yang bilang apa namanya verbal behavior itu tuh cuma untuk anak yang udah bicara. Jadi kalau emang anaknya udah bicara baru pakai verbal behavior gitu. Atau ada juga nih yang bilang katanya sama aja kok programnya, paling tinggal ditambah men aja gitu. Jadi sama dengan program pengajaran berbahasa yang lain, ABA yang lain tuh tinggal ditambahin men aja gitu ya. Atau juga ada tuh yang ngomong anak harus imitasi dulu baru verbal behavior gitu ya. Ini mohon maaf kayaknya ada yang belum di-mute ya. Jadi agak ganggu. Nah, mungkin tolong di-mute. Iya. Iya, udah. Jadi mungkin ada hal-hal yang banyak kesalahpahaman mungkin tentang verbal behavior. Jadi hari ini saya pengen menjelaskan apa sih sebetulnya verbal behavior itu, khususnya teknik MEN ini. Sebetulnya gimana sih apa namanya dalam verbal behavior itu vokal gitu itu sebetulnya maksudnya apa gitu dan gimana caranya gitu ya untuk kita memaksimalkan anak untuk bisa vokal gitu ya, untuk bisa ngomong lagi baratnya gitu ya. Nah, ini akan saya coba jelasin ini. Nah, sebelum kita lanjut tuh tentang men dan sebagainya, tentu kita harus kenal dulu verbal behavior. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu di sini belum tahu gitu ya, apa sih itu verbal behavior. Jadi, verbal behavior itu sebetulnya dulu gitu ya, si B.F. Skinner itu dia ngeluarin buku gitu tentang verbal behavior yang dipublikasikan tahun 57. Jadi nggak ada hubungannya. B.F. Skinner adalah salah satu tokoh ABA, tapi waktu dia mengeluarkan teori ini tuh nggak ada hubungannya dengan penanganan untuk ABK gitu. Cuma dia mengeluarkan satu pemahaman, satu buku gitu yang mungkin pendapatnya agak sedikit berbeda dengan apa namanya orang-orang yang bergerak di bidang bahasa, linguistik gitu ya. Nah, waktu itu dia ngomong bahwa bahasa itu harus kita lihat sesuai fungsinya gitu. Jadi ada bahasa reseptif dan ekspresif selama ini kita paham. Nah, beliau itu mengeluarkan bahwa verbal behavior yang ekspresifnya itu tidak hanya ekspresif aja. Ngomong itu belum tentu berarti dia ngerti loh gitu ya. Jadi belum tentu paham di fungsi komunikasi di dalam orang yang udah bisa bicara gitu. Kita bagi sesuai fungsinya. Nah, itulah mengenai verbal behavior nanti kita bahas lagi ke depan. Tetapi ya pokoknya intinya B.F. Skinner tahun 57 tuh pernah ngomong seperti itu. Nah, mungkin sebagian besar juga udah banyak yang tahu bahwa pengajaran metode ABA untuk ABK itu pertama kali dikembangin oleh Dr. Ivar Lovaas gitu ya, Profesor Ivar Lovaas ya. Lovaas mungkin kalau sering dengar tuh ABA Lovaas gitu. Tapi ingat juga ABA Lovaas ini kan penelitiannya tahun 87, sekarang 2022, bentar lagi udah habis juga 2023 gitu. Jadi apapun penelitian itu kan tentu sudah banyak berkembang gitu ya. Lovaasnya sendiri udah jauh berkembang lah ya gitu dan sebagainya. Cuma itulah pertama kali metode ABA gitu ya untuk pengajaran ABK khususnya autis gitu ya. Jadi tekniknya namanya DTT. Jadi sebetulnya bukan ABA itu nggak cuma yang dibilang Lovaas gitu. ABA itu nggak cuma untuk nanganin ABK gitu atau ngajarin bahasa dan sebagainya. Tapi ABA itu adalah satu ilmu yang luas ya. ABA, Applied Behavior Analysis. Nah, itu adalah yang saya pelajari waktu saya mengambil S2 nih di Arizona State University gitu. Jadi ya ilmu ABA yang secara umum gitu ya. Itu ya ilmu ABA. Di dalam ABA ini ada macam-macam gitu ya. Nah, salah satunya ada di DT Lovaas yang dulu Lovaas pertama kali membawa teknik ABA ini untuk penanganan ABK. Ya mungkin banyak lah yang udah tahu lah ya sudah disebut ABA Lovaas. Tapi sebetulnya ABA itu yang nggak cuma ABA Lovaas, dan yang di dalam Lovaas itu adalah dasar dari pengajaran DTT namanya Discrete Trial Teaching gitu ya. Nah, di dalam ABA itu juga ada di dalamnya adalah VB atau verbal behavior ya. Jadi
verbal behavior ini adalah salah satu teknik di bawah ABA, khususnya untuk pengajaran berbahasa, gitu ya. Nah, kemudian ada juga macam-macam lagi tuh, ada teknik namanya direct instruction, ada yang namanya untuk behavior management, ya untuk di perusahaan, untuk di organisasi, namanya OBM, Organizational Behavior Management. Ada juga NDBI yang sekarang juga banyak berkembang, yaitu naturalistic, saya jadi lupa sih, naturalistic development behavior intervention, ya, kalau nggak salah. Ya pokoknya gitulah. Jadi intinya adalah pendekatan ABA yang menggunakan metode yang lebih naturalistik gitu ya. Beda dengan di TT Lovas yang banyak juga kayak dibikin settingan gitu ya. Dalam VB juga ada. Kita sih sebetulnya ABA yang sekarang udah mulai menjauh dari settingan banget gitu ya. Udah mulai ke arah naturalistik gitu ya. Tetapi kalau yang NDBI benar-benar dia pakainya naturalistik gitu ya. Kalau kami saya gitu kita pakai kombinasi keduanya ya. Kemudian ada juga yang namanya BBS atau Behavior Based Safety, yaitu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang mengutamakan masalah safety ya, kayak misalnya di oil company atau mungkin di agriculture atau apalah, pokoknya yang untuk perusahaan-perusahaan yang mengutamakan safety. Jadi macam-macam lagi tuh teknik-tekniknya, macam-macam banyak lagi gitu ya untuk pengajaran banyak hal ya. Jadi ABA itu payung besarnya. Verbal behavior adalah salah satunya yang digunakan untuk pengajaran berbahasa. Ya, kita lanjut lagi nih. Nah sekarang kita udah tahu ya ABA, verbal behavior sedikit di bawahnya. Nah sekarang kita pengen tahu juga sih apa itu ABA gitu ya. Apa sih behavior analysis? Yang tadi payung gedenya nih ya, payung gede ya sebuah sains gitu ya. Jadi behavior analysis adalah sains di mana prinsip dari analisa perilaku diimplementasikan secara sistematis untuk meningkatkan perilaku yang sesuai dengan lingkungan. Ya, jadi ABA ini ilmunya tuh sains gitu ya. Jadi ya ilmu sains gitu, itu ada ilmunya gitu, bukan sekedar terapi tanpa background, tanpa tanpa pemahaman gitu ya. Itu ada ilmu sains yang metodenya valid dan sistematis berdasarkan data. Jadi metodenya tuh emang terstruktur gitu ya, jelas, datanya harus diambil untuk kita bisa menunjukkan bahwa intervensi yang kita lakukan itu memang bermanfaat buat anak, misalnya kayak gitu ya. Nah, tujuannya macam-macam. Jadi ABA nggak cuma terapi DTT, sekali lagi bukan cuma kayak Lovas gitu aja, tapi macam-macam di dalamnya, yaitu tujuannya untuk meningkatkan perilaku yang kita inginkan ya. Dalam hal ini adalah berbahasa gitu, ngajarin bahasa kalau dalam verbal behavior, atau kita menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Seumpama anaknya memiliki masalah behavior yang kita tidak maui, misalnya ya tantrum yang berlebihan, self injury behavior yang mukul kepala, lempar barang, wah sampai apalagi kalau nggak kekontrol dan sebagainya. Jadi itu yang harus ya kita bisa pakai metode ABA. Dan kemudian cara ini juga inginnya kita pengen anak-anak ini memiliki ya cara hidup atau pengajaran yang baik gitu ya. Jadi gimana caranya supaya meningkatkan perilaku yang kita mau, menurunkan perilaku yang kita tidak mau. Ya, jadi itu tujuan ABA. Dan ABA ini semua metodenya sekali lagi berdasarkan data. Jadi nggak ada intervensi itu maksudnya kita terapi tanpa jelas nih maksudnya apa, tujuannya apa, datanya gimana, programnya apa, arahnya kemana. Nah itu kalau di dalam ABA nggak boleh begitu. Kalau ABA tuh harus jelas semuanya ya. Nah, contoh nih penerapan teori ABA yang pertama. Kalau kita sih ngomongnya sih sebetulnya sederhana aja. Sebetulnya teknik ABA tuh nggak susah-susah amat, tapi implementasinya yang susah. Teori yang pertama yang harus benar-benar dipelajari adalah teori ABC ya. Gampang banget tuh, A, B, C. Ada suatu antecedent, kejadian sebelumnya, ada suatu behavior atau perilaku yang kita inginkan atau perilaku yang ingin kita latih atau kita turunkan, dan ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya ada yang bentuknya reinforcement, ada yang bentuknya punishment. Tapi kalau di dalam ABA kita pengennya selalu bentuknya reinforcement. Ya, reinforcement. Jadi contoh pertama misalnya anak anak minta kue, dia lihat kue atau dia lapar gitu ya. Terus anak ada behaviornya minta kue.
Konsekuensinya apa? Ya dapat kue, gitu ya. Ya, sederhana itu aja tuh konsep dari ABC teori behavior. Kemudian misalnya anak minta mainan di toko mainan, gitu ya. Dia pengen mainan, gitu kan. Terus dia lihat mainan, terus dia pengen. Dia minta mainan, nggak dikasih. Anaknya nangis, di lantai jerit-jerit. Akhirnya orang tua malu belikan, gitu kan. Jadi begitu anak jerit-jerit, dia dapat mainannya. Jadi besok-besok anak itu ngapain kalau mau dapat mainan? Jerit-jerit aja karena pasti dapat. Gitu itu udah ilmu behavior umum ya. Dan ilmu behavior ini adalah ilmu behavior yang berlaku ya di semua orang, maksudnya di semua anak gitu ya, nggak harus cuma ABK. Jadi ABA ini juga sebetulnya bisa diterapin ke semua anak ya. Maksudnya ada beberapa anak tipikal pun atau anak normal kita sebut tipikal, itu kan juga punya banyak masalah behavior, ada beberapa gitu ya. Jadi ya kita terapin ilmu ini juga bisa, termasuk dalam proses belajar gitu ya. Tetap kita pakai yang namanya teori A, B, C. Ya. Di dalam konsep ABC dalam terapi ini, misalnya kita mau kasih A kan atas kejadian sebelumnya, behavior adalah perilaku yang kita inginkan anak punya, C adalah konsekuensinya. Ya. Jadi di dalam terapi, kalau kita pengen anak melakukan terapi kayak dikasih instruksi, misalnya pegang mata, terus anak pegang mata gitu kan. Nah, terus harus kita kasih supaya anak senang, kita kasih reinforcement atau reinforcer bendanya. Apa? Jadi habis terapi itu harus ada kejadian yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya anaknya senang terapi. Ya kan? Supaya anaknya senang belajar. Belajar ini buat ABK harus kita paham gitu ya. Dari sudut pandang mereka. Buat kita gampang, apa sih susahnya pegang mata? Ya buat kita normal kali gitu ya. Tapi buat anak-anak yang memang kesulitan gitu ya, cuma suruh pegang mata aja itu susah gitu. Jadi buat mereka ini adalah suatu usaha. Kita harus reinforcement gitu. Kita harus ya kasih rewardnya gitu ya. Walaupun reward nggak selalu berarti reinforcement ya. Tapi untuk orang awam boleh lah disebut begitu ya. Jadi kejadian habis belajar itu menyenangkan. Kalaupun misalnya anak salah, kita bilang suruh pegang mata, yang dipegang hidung gitu kan. Nah, jangan disalah-salahin, jangan dibilang tidak gitu, jangan dibilang tidak, apalagi tambah kenceng, enggak, jangan. Kenapa? Karena kan yang namanya belajar kalau salah itu wajar. Nah, nggak usah dimarahin, kita kasih tahu aja yang benar apa. Di dalam teknik ABA terutama untuk anak-anak pemula ya, itu ada istilah namanya error correction. Kalau anak salah, ya kita koreksi aja, nggak usah dimarahin, nggak usah ditidak-tidak gitu ya. Karena kita pengennya apa? Belajar itu adalah menyenangkan. Ya, bahwa apalagi kita tahu nih anak-anak ABK kita kan, anak autis lah atau anak yang lain itu kan memang punya hambatan belajar. Jadi kita harus mengenalkan bahwa belajar itu menyenangkan. Jadi setiap sesuatu yang perilaku yang mereka lakukan, belajar gitu ya, kita kasih tahu jawabannya yang benar, anak menjawab benar gitu, atau mungkin kita bantu untuk menjawab benar, itu harus mendapat konsekuensi yang menyenangkan. Itu ilmunya ya, misalnya dia dapat kue atau dapat pujian gitu ya, tergantung anaknya sukanya apa, nanti kita sesuaikan reinforcernya apa gitu kan. Nah, itulah ya kira-kiranya ya. Jadi belajar itu harus menyenangkan supaya anak senang, proses itu berjalan terus ya. Nah, prinsip dalam reinforcement ya, jadi kita pun di dalam ABA ya, maaf tadi ya, konsekuensi yang konsekuensi ini kita tuh pengen reinforcementnya selalu menyenangkan. Kita tidak mau punishment, kita tidak mau anak salah salah jawaban terus dihukum, tidak gitu, kita nggak mau. Yang kita mau adalah reinforcement supaya anak senang belajar. Ya, nah bentuk reinforcement ini gitu ya, dalam mengubah behavior, kita pengen mengubah behavior belajar nih kan, anak jadi bisa gitu kan. Jadi reinforcement adalah sesuatu di lingkungan yang terjadi sudah behavior dan meningkatkan behavior di masa depan. Artinya ya anaknya kalau dapat reinforcement kan akan senang belajar, karena kan dia akan dapat yang dia mau. Dia akan dapat kue yang dia mau, dia akan dapat mainan yang dia mau, dia akan dapat pujian nih kalau anaknya udah ngerti pujian. Dan ini pun reinforcement ini, bentuk reinforcer ini harus kita lihatnya dari sisi murid gitu ya. Yang agak sedikit berbeda mungkin konsepnya dengan reward. Kalau reward kan asumsi kita aja dia sukanya apa gitu kan. Kalau misalnya reward nih, kalau anak senang coklat nih misalnya ya.
kita kasih coklat gitu. Kalau setiap belajar kita kasih kalau dia jawabannya benar kita kasih potongan coklat sedikit misalnya gitu kan. Asumsi kita begitu, dia senang coklat, yaitu reward gitu. Tapi ternyata kita tuh terapinya tuh habis jam makan siang misalnya kan, habis jam makan siang ya anak juga udah kenyang. Walaupun dia doyan coklat, kalau dikasih makan masih dikasih makanan kan juga males gitu kan, nggak mau, nggak terlalu tertarik gitu. Jadi itu konsepnya bukan reinforcement, barangkali reward, tapi itu bukan reinforcement, bukan reinforcer karena tidak meningkatkan perilaku belajar. Nah, reinforcement ini juga harus dikasih langsung untuk anak yang pemula nih kita bicara ya. Apalagi hari ini saya ngomong di verbal behavior ini yang untuk anak pemula ya, untuk anak yang baru ngomong atau ngomongnya itu baru sedikit ya. Kemudian di awal belajar baru pelan-pelan sering yang mendapat salah paham dari orang-orang yang tidak memahami ilmu ABA adalah kok kayaknya kalau disuruh belajar kok dikasih sesuatu nanti anaknya nyandu loh. Bukan begitu konsepnya. Kita memang kasih di awal banyak gitu ya, maksudnya setiap jawaban benar kita kasih reinforcement, jawab benar kasih reinforcement karena baru itu yang dipahami anak kita gitu. Tapi nanti kalau anaknya udah semakin paham konsep-konsep ya tentu kita akan kurangin ya, istilah kerennya mas schedule of reinforcement gitu, nanti kita akan kurangin pelan-pelan sampai anak itu tidak perlu reinforcer lagi ataupun reinforcernya kepada yang udah lebih alami gitu kan, seperti pujian-pujian dan sebagainya. Kayak itu cerita lain lah ya, itu panjang lagi ceritanya. Nah, sekarang kita udah tahu nih ya, verbal behavior tuh gimana dulu ditemuin oleh Beth Skinner. Konsep ABA. ABA tuh gimana? ABA itu adalah suatu ilmu aja, ilmu sains aja yang banyak dipakai untuk penanganan ABK nih sekarang gara-gara dibawa oleh Lovaas nih yang pertama ngenalin. Tapi ingat ilmunya namanya DTT ya. DTT ini adalah sebagian kecil dari apa? Bukan ABA yang gedenya itu. Oke. Nah, kemudian kita bahas lagi kalau verbal behavior salah satu lagi dari cabang sih. Nih. Kenapa semua taruh di lantai siapa lagi? Oke, yang berikutnya adalah kita kemampuan berbahasa dari Beth Skinner nih. Apa sih yang menyebabkan dia beda pemahamannya? Ini saya akan lebih jelaskan lebih lanjut lagi. Beth Skinner berpendapat bahwa kemampuan berbahasa adalah perilaku yang dapat dan diajarkan dan dibentuk seperti perilaku yang lain. Jadi menurut Beth Skinner itu bahasa itu ya behavior. Ngajarin bahasa itu sama kayak ngajarin behavior. Gitu ya. Terus kemudian dia membaginya kemampuan berbahasa menjadi beberapa sesuai fungsinya. Kalau mungkin selama ini Bapak Ibu dengan teori behavior teori bahasa pengajaran berbahasa yang lain itu cuma tahu bahasa itu ekspresif dan reseptif dan ekspresif gitu kan ya. Jadi taunya ya kalau anak udah ngomong ya udah bisa gitu kan. Kalau anak udah paham dia udah ngomong ya udah dia ngerti semua. Sayangnya itu tidak menjelaskan kemampuan bahasa untuk anak yang dengan gangguan bahasa atau khususnya anak-anak autis. Coba sekarang nih kebetulan di sini mungkin banyak yang orang tua ya atau mungkin juga sama lah profesional. Anak itu udah bisa ngomong tapi kok nggak nyambung ya gitu ya. Dia tuh bisa melabel banyak benda gitu ya, udah tahu nih benda sampai ratusan, tapi kok minta benda yang dia mau sesederhana misalnya dia suka apel dia minta apel kok nggak bisa ya gitu ya. Terus anak ini kok kalau ngomong kok nggak nyambung ya gitu. Nah itu tuh nggak bisa kondisi ini ya perkembangan bahasa anak autis ini nggak bisa dijelasin dengan konsep bahasa yang umum yang dulu reseptif dan ekspresif yang ya kalau anak udah ngerti anak ngomong ya udah tahu semua gitu ngerti. Kenyataannya sayangnya enggak, maunya juga saya gitu tapi enggak, termasuk anak saya enggak gitu kan, bingung kan. Nah disitulah makanya dulu pertama kali awalnya itu Dr. Partington membawa ini gitu ya, membawa konsep Beth Skinner ini untuk dipakai di pengajaran untuk anak ABK gitu ya. Dia pakai bahwa kalau receptive language-nya kalau paham ya udah paham, cuma dia bikin istilah sendiri lah ya. Suka-suka dia, namanya juga dia yang nemuin kan si Beth Skinner. Dia bilang receptive language itu ya disebut listener responding gitu ya, kemampuan ngikutin perintah itu mah sama, nggak ada perubahan untuk bahasa reseptif. Tapi bahasa ekspresifnya dia bagi lagi menjadi 4 ya, yaitu mending untuk meminta, acting itu untuk melabel, echoic itu ya cuma echo aja. Saya ngomong persis, saya ngomong apel, orang lain ngomong apel gitu ya.
kemudian interverbal atau konsep mengisi titik-titik atau ya konsep percakapan dua arah intinya. Jadi dibagi 4 sesuai fungsinya. Anak yang bisa mending belum tentu bisa texting. Anak yang bisa texting belum tentu bisa mending. Anak yang bisa mending texting eko belum tentu bisa interverbal. Gitu. Ya. Kenyataannya begitu. Nah, kenapa ini bisa bermanfaat untuk pengajaran ABK khususnya anak autisme? Karena anak ASD itu memiliki kemampuan bervariasi di masing-masing definisi bahasa ini. Jadi tadi saya bilang ya, anak yang bisa texting belum tentu otomatis bisa mending. Kalau anak normal, anak tipikal, anak yang terlambat bahasa tapi tidak ada gangguan bahasa, anak speech delay ini ya, zaman sekarang zaman COVID mungkin banyak anak speech delay. Dia tidak ada kesulitan. Begitu dia bisa melabel bendanya, dia langsung bisa minta barangnya. Ya, dia misalnya bisa ngomong apel, katakanlah ya. Dia ngomong apel nih, apa ini? Apel, iya, nggak usah apel lah, inilah handphone lah ya. Apa ini? Handphone gitu kan. Dia langsung kalau anak tipikal, ya anak normal gitu ya ibaratnya, dia langsung otomatis tuh otaknya, apa ini? Handphone. Terus kalau dia pengen handphone tinggal bilang, mama pinjam handphone, atau just handphone, atau cuma ngomong handphone, ya dia ngerti. Atau misalnya ditanya, tadi kamu habis ngapain? Atau kamu sedang main apa? Atau apa namanya favorit, aduh kenapa kena gini, mainan favorit kamu apa gitu. Anak itu langsung bilang handphone gitu kan. Jadi anak-anak normal, anak-anak tipikal itu bisa otomatis memahami itu, bisa langsung otaknya tuh otomatis. Sayangnya anak-anak ABK khususnya autis atau anak dengan gangguan bahasa itu nggak bisa otomatis. Makanya itulah yang kita dalam metode ABA-FIB ini kita ajarin. Anak-anak ini pun juga barangkali nggak bisa langsung misal pun ya dia tahu ini adalah handphone, ini sebuah handphone, warnanya apa? Warnanya hitam ya kan, bentuknya apa? Bentuknya kotak. Nah, anak-anak autisme tuh kadang-kadang kalau ditanya ini apa handphone, warnanya apa? Warnanya buat dia handphone, karena buat dia handphone adalah handphone. Padahal dia ngerti warna, padahal dia ngerti bentuk gitu ya. Itu ya nggak bisa dia berpikir lintas verbal operan kalau istilah kita ya. Jadi inilah yang menjadi dasar pengajarannya gitu, bahwa ternyata kita harus ekstra latih lagi kemampuan ini supaya anak memiliki pemahaman yang utuh gitu ya. Jadi kenapa verbal behavior, sekali lagi anak dengan autisme memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi ya, meskipun mereka bisa bicara tapi belum tentu bahasanya fungsional. Jadi berbicara dan berkomunikasi itu buat anak dengan gangguan bahasa khususnya autisme itu tidak sama. Makanya Bapak Ibu kan, ya anak udah ngomong banyak ya, dia udah bisa melebar ratusan ya, tapi kok nggak nyambung ya gitu. Karena buat mereka berbicara dan berkomunikasi itu adalah hal yang berbeda. Jadi verbal behavior itu ngebantu kita nih, ngebantu orang-orang yang mengajarkan berbahasa untuk anak autisme tuh jadi paham gitu, gimana sih ngajarinnya, kenapa ya dia nggak bisa begitu gitu ya, tadi yang saya udah jelasin ya. Dan yang kita juga harus tahu ya, di dalam verbal behavior sebetulnya verbal tidak selalu berarti vokal, beda ya. Kalau verbal itu berkomunikasi gitu, kalau vokal itu ngomong. Jadi dalam verbal behavior itu verbal tuh nggak selalu berarti vokal ya, tetapi vokal adalah bahasa yang universal. Ya maksudnya semua orang ngerti gitu loh. Kalau kan sebetulnya kan cara komunikasi macam-macam ya. Ada yang bisa misalnya menggunakan PECS ya. PECS itu Picture Exchange Communication System gitu ya. Atau yang bisa pakai juga bahasa isyarat, itu kan juga cara berkomunikasi. Atau yang sekarang lebih kerennya kan PECS-nya pakai pakai AC ya. Automated Communication, gimana sih? AAC itu kan. Itu pakai komunikasi sistem yang pakai iPad atau tablet ya, itu semua kan cara komunikasi. Tetapi gimana pun kita pengennya anak sebisa mungkin vokal, karena vokal adalah bahasa yang paling gampang, bahasa universal. Tapi ya saya nggak menutup kemungkinan apakah semua anak autisme bisa ngomong, enggak juga gitu, karena data tidak menunjukkan seperti itu. Tetapi ada suatu studi yang misalnya dulu gitu ya, dulu itu
30% otomatis itu bisa ngomong, 70%-nya nggak bisa. Tapi dengan ditambah meningkatnya teknik-teknik dalam pengajaran, sekarang itu sudah lebih banyak anak yang udah bisa ngomong. Sorry, kayaknya sih saya salah. 50% dulu nggak bisa ngomong, kalau yang sekarang tinggal 30, yang 70% bisa ngomong, yang 30% enggak. Gitu. Tapi kan kita berusaha, namanya juga berusaha karena berbicara adalah bahasa yang paling universal. Tapi sekali lagi, di dalam verbal behavior, verbal tidak selalu berarti vokal. Kalau memang nanti diputuskan memang setelah pengenalan anaknya tidak bisa vokal, gitu ya, nah kita akan menggunakan media komunikasi yang lain. Ya, jadi itu dulu supaya. Nah, sekarang kita kenalin dulu nih apaan sih tuh masing-masing gitu kan. Apakah men itu gitu ya. Jadi men yang pertama yang mau dibahas hari ini, men itu adalah berasal dari kata demand atau comment ya, to request gitu ya. Jadi kita pengen sesuatu, kita ngomong, behaviornya, konsekuensinya, nih kita dapat ya. Nah, jadi misalnya anak pengen permen, dia ngomong permen, konsekuensinya dapat permen. Dan ini adalah satu-satunya verbal operan. Verbal operan itu maksudnya ya tadi mentek, ekoik, imitasi gitu ya. Kita sebutnya verbal operan bahasa kerennya. Adalah sesuatu yang benar-benar emang kita pengen. Ya. Benar-benar kalaupun kita minta, kita dapat benda itu. Ya. Jadi kalau dilatih secara intensif, ini berpeluang membuat anak vokal. Dan muncul pertama di baru lahir ya. Dia baru lahir itu sebetulnya udah bisa men, walaupun bukan dengan bahasa ya, tapi maksudnya dengan bahasa yang ngomong, tapi dengan nangis. Nangis itu bentuk men. Ya kan? Karena dia pengen apa gitu kan. Kemudian menurut perkembangannya setiap dia nangis, mamanya datang, shu misalnya kayak gitu kan. Akhirnya dengan dia imitasi, dia lihat, dia dengar, akhirnya dia tahu, oh kalau saya nangis, saya dapat susu tuh kayak gini gitu ya. Terus misalnya setiap nangis dapat dong, saya dapat gendong. Akhirnya kan ada pemahaman bahasa di situ. Ya, tapi awalnya men, cuma sayangnya untuk anak-anak gangguan bahasa, khususnya anak autis, men ini nggak berkembang. Nah, ya jadi itu men. Contoh dari men, contoh aja ya, misalnya minta candy, anaknya pengen minta candy. Nice job. Whoops. Here. Ya, jadi itu men ya. Men sesederhana anak pengen sesuatu, dia ngomong, dia dapat. Dah, itu aja ya pokoknya men itu. Nah, kemudian contoh men lagi. Misalnya dia sambil main. Dime. Satu. Banyak. Then what else? Wow, it's a big. Oh, it's your over. Yeah. Good stuff. Satu. Oke, jadi gitu ya. Jadi men ya minta sesuatu, dia ngomong, dia dapat, dah gitu aja. Nah, yang berikutnya adalah tag ya. Tag itu adalah ekspresif bahasa karena kontak dengan lingkungan ya. Bahasa dia ngomong, dia lihat sesuatu, ada sesuatu yang masuk ke panca indera ya. Nggak cuma harus lihat, dia cuma bisa dengar, bisa nyium, dia ada bau popcorn, dia ngomong popcorn gitu kan. Atau ya kayak
Kalau permen misalnya dia lihat, dia rasa, dia raba ada permen, terus dia ngomong permen. Tapi apakah dia minta pengen permen? Enggak. Karena ya kalau tag melabel ya nge-label aja, ngomong aja, dia ngelihat, dia dengar atau dia rasa, dia ngomong permen gitu. Tapi enggak dapat permennya. Dan dia juga nggak pengen permennya, cuma iseng aja. Jadi kayak misalnya anak-anak lihat kapal terbang gitu kan, dia ngomong sama mamanya, mama pesawat gitu kan. Apa dia pengen pesawat? Dia mau ngomong kan enggak, karena kan mahal itu pesawat yang di atas gitu ya. Tapi kan cuma gitu, apa dia komen aja, mama lihat kucing tuh gitu ya. Itu termasuk dalam melabel dia lihat, ada kontak dengan lingkungan, dia lihat. Bentuk-bentuk tag juga macam-macam ya, bisa kita lihat di sini. Sneezing. Yeah. Music and instruments. Ya, jadi itu tag ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah echoic. Echoic ini echo aja, mengecho ya kayak kita. Jadi ada satu bentuk, ada orang ngomong permen, kita ikut juga sama persis ngomongnya permen. Konsekuensinya apa, kita dapat permennya? Enggak. Ya kita cuma ngikutin aja gitu. Dan enggak ngelihat permen juga, ya echo aja, echo. Konsekuensinya misalnya pintar gitu ya dan sebagainya. Oke, kita lihat contoh echo. There you go. Stop talking to me. Any vocals, anything, and if she did like the Jadi bisa dilihat di sini anak ngomong dia ngomong, anak ngomong dia ngomong gitu ya terapisnya. Jadi ya apa namanya ya sekedar mengecho apa yang diekoin oleh terapis ya atau orang tuanya lah gitu kan. Nah yang berikutnya adalah interverbal percakapan dua arah ya, konsep percakapan dua arah. Mungkin kalau untuk tahap awal ya lebih kepada misalnya nyanyi bareng gitu ya, mengisi titik-titik gitu ya, atau misalnya apakah makanan favorit kamu, misalnya kan permen misalnya kayak gitu ya. Ini adalah contoh dari interverbal yang bentuknya lagu ya, ngisi-ngisi lagu. Ini adalah salah satu konsep percakapan dua arah yang paling sederhana. That little pig by the barnyard gate, that little pig is my playmate. That little pig goes, oink, oink, oink. That little cow goes, ooh, ooh. That little rooster goes, cock-a-doodle, come on, Evie. Cock-a-doodle, doodly, 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 doo. That little barnyard gate, that little is my playmate. That little donkey went. That little. What comes next? Look on your right hand. What is it? Good. That. Kemudian yang berikutnya adalah listener responding. Nah, listener responding ini adalah bahasa reseptif ya, paham gitu ya, paham. Ini enggak, dia cuma satu aja sama ya, bahasa reseptif gitu. Jadi ada satu kita pengen, maksudnya kita ngomong permen, tunjuk permen misalnya, terus anak nunjuk permen. Ya, konsekuensinya ya nggak dapat permennya juga sih, cuma pujian aja gitu ya. Contoh dari bahasa reseptif ya atau listener responding adalah, Okay, Santiago, go sit down. Yay! Good listening. Very good sitting down. Oh, you want the shape sorter. We already did the shape sorter. Let's do something else. How about
Santiago, clap. Yay! Good clapping. That was good clapping. We can play poo. Okay, give me poo. Hey, Santiago, stand up. Yeah. It's standing up. Here, you can play poo. Here, push it. Very good. Poo. All right, let's go sit down in our chair and do our puzzle. Sit down. Oh, sweetie, on the chairs. Let's try again. Stand up. Good listening. Sit down on your chair. Awesome. Good. Ya, jadi ada suatu perintah anak kerjain atau suruh ngambil ini, suruh ngambil itu, ya segala macam ya. Ya, pokoknya anak reseptif, anak paham, itu disebut listener responding. Ya, cuma satu aja sih kalau bahasa reseptifnya, cuma bahasa ekspresif yang dibagi-bagi. Oke, jadi di dalam verbal operan permen, misalnya anak ngomong permen ya, perilakunya sama nih permen ya. Untuk men, untuk tag, untuk echoic, dia sebutnya permen, tetapi sebetulnya antecedennya beda-beda. Maksudnya kejadian sebelumnya beda-beda. Kalau misalnya di dalam men, itu ya emang dia pengen permen, terus dia dapat permen konsekuensinya. Tetapi kalau di dalam tag ya dia cuma nge-label aja gitu ya. Nggak pengen juga permennya gitu ya. Cuma dia mendapatkan istilah kita enforcement yang nggak spesifik ya. Bisa juga pujian, bisa kue, bisa apa aja yang membuat dia menyebabkan pengen lagi gitu kan. Interverbal juga, apakah makanan favorit kamu? Permen. Gitu. Echoic ngomong permen dapat permen. Dan dalam listener responding, misalnya kita sebut permen, kita ngomong permen, terus anak nunjuk permen. Gitu ya. Jadi permen ini bisa macam-macam gitu ya. Ngomongnya juga cuma permen, tapi fungsinya beda-beda. Apakah untuk mintanya, atau untuk cuma nge-label, atau konsep percakapan dua arah, atau cuma meng-echo. Gitu ya. Jadi inilah dasar dari pengajaran menggunakan verbal behavior. Nah, kalau kita pengen ngelihat dalam gabungan terapinya, gabungan kalau tadi kan potongan-potongan ya. Ini adalah salah satu contoh terapi verbal behavior. Ini anak saya waktu masih kecil ya. Usianya saat ini waktu ini usia dia baru mulai terapi ABA yang pakai ABA VB. Sebelumnya anak saya udah terapi ABA sejak umur 2, begitu dia ketahuan autis ya, usia 2,5 tahun. Cuma ini baru switching ke ABA VB. Ini oleh BCBA-nya gitu ya. Kita lihat ya gimana terapinya kurang lebihnya. Do this. Do this. Touch toes. Good boy. Turn around. Stomp your feet. Oh, nice work. Stand. Clap hands. Stand up. Good job. Do this. Do this. Sit down. Ya, itu salah satu contoh dari terapi verbal behavior. Ini anaknya udah agak sedikit gede sih, mungkin sekitar 5 tahunan gitu ya. Dulu saya nggak tahu ya, saya bakal suka ngajar-ngajar gitu, gitu saya videoin semua video-video dia, tapi saya nggak terlalu banyak ngambil ya, coba ada beberapa dalam koleksi saya. Wow, good job. Which one flies? Got it. Fly up. Oh, sure, that's right. You can do it. Good job. What do you eat with? You eat with a fork or a spoon. That's right. Yeah. What do you see?
What do you color with? Color with crayon. And see? A truck has wheels. Good. Truck has wheels. Ya, oke, mungkin di sini bisa dilihat bahwa metode pengajarannya ada yang menggunakan gambar gitu ya, supaya anak paham, nggak cuma kayak ngafal gitu. Misalnya apa yang kamu lihat di langit gitu, matahari gitu ya, nggak langsung kita ajarin gitu, tapi kita ngajarinnya lewat gambar supaya anak paham yang dilihat di langit kan ya macam-macam, nggak cuma matahari kali ya gitu ya, ada bintang, ada bulan, misalnya segala macam. Jadi kita pakai gambar gitu ya. Ini adalah salah satu metode pengajaran menggunakan verbal behavior yang nanti akan lebih jelasin di belakang lagi. Oke. Nah, jadi ini juga salah satu latihan untuk men ya, campur juga dalam verbal behavior. Mungkin bisa dilihat juga. Anyone? Over mine? Mine? Okay, that's good. That's what I and like jump up. Jump up. Jump. On the bounce or on the jump? On the jump? On the bounce? No. On the bounce? Going to jump? Look. Going to jump? Yes. Done. That's done. Ya, bisa dilihat ini salah satu teknik men. Jadi sebetulnya men untuk ini kebetulan anak saya udah ngomong ya. Kalau yang belum ngomong nggak ada karena saya nggak tahu bakal ada berbicara apa. Maksudnya saya banyak ngomong gini. Tapi ini intinya adalah mengajarkan kalimat. Tapi kita juga bisa mulai dari anak yang belum berbicara. Jadi bisa dilihat ya di dalam terapinya nggak ada maksa anak bicara, walaupun belum bisa bicara juga nggak ada maksa sama sekali, nggak akan bikin anak trauma karena terapinya juga sambil main-main, anaknya juga nggak dikekepin di pinggir gitu ya, anaknya ya bebas aja kalau mau kemana-mana bisa dilihat dia duduk aja tapi nggak kemana-mana gitu karena memang udah ada pengajaran terapi behavior ABA, maksudnya terapi ABA behaviornya gitu diajarin behavior baik dia belajar itu juga diajarin, ada juga konsep dalam ABA yang kita pakai konsep pairing, national control ya panjang sih ceritanya kalau diceritain di sini ya tapi intinya nggak ada sama sekali maksa anak untuk terapi, nggak ada yang anaknya juga dipojokin, anaknya juga bebas kemana-mana tetapi anaknya ya memilih untuk nggak kemana-mana gitu, memilih untuk ikut belajar gitu. Ya gimana caranya ya panjang sih ceritanya ya mungkin lain kali nanti kita akan cerita tentang itu. Oke, nah sekarang kita akan bicara tentang udah tahu tadi ya verbal behavior ABA itu apa, verbal behavior itu apa sih bedanya dengan pengajaran bahasa yang lain gitu ya, bahwa itu di dalam pemahaman verbal behavior kita mengajarkan bahasa reseptif sama gitu ya, cuma disebutnya beda aja listener responding, yang kemudiannya bahasa ekspresifnya itu yang dibagi ya menjadi men, tek, ekoik, interverbal, jadi ada 4 gitu ya, sesuai apa? Sesuai fungsinya. Oke, nah kalau kita bicara tentang ABA, ingat ya tadi ya, yang namanya ABA itu adalah metodenya valid, sistematis, berdasarkan data, evidence based kalau ya katanya ya, jadi sesuai dengan penelitian. Jadi di dalam pengajarannya, walaupun saya sebagai BCBA bebas aja gitu ya, mau pakai kurikulum apa gitu ya, ataupun kalaupun saya mau bikin juga terserah aja gitu ya, tetapi tentu kita mengacu kepada metode pengajaran yang emang udah evidence based, udah banyak penelitiannya gitu ya. Di dalam teknik verbal behavior sebetulnya nggak cuma satu, ada beberapa kurikulum yang dipakai gitu ya untuk pengajaran berbahasa. Ya, yang pertama adalah ABLES.
di Assessment of Basic Language and Learning Skills itu dibikin oleh Dr. Partington gitu ya, mungkin sering dengar juga ABA Dr. Partington gitu ya. Sebetulnya yang pertama kali membawa teknik verbal behavior ini untuk dipakai untuk pengajaran anak terlambat berbahasa itu pertama kali yang bawa si Dr. Partington, Abels ya, namanya Abels gitu. Nah kemudian Dr. Partington kan punya anak buah ya, anak buahnya itu namanya Max Samber gitu kan. Nah, Dr. Max Samber akhirnya membuat VB-MAP atau The Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. Jadi sebetulnya Abel sama VB-MAP tuh rada sepupuan gitu ya, rada kalau dibilang mirip banget sih enggak gitu ya. Approach-nya agak sama gitu ya. Jadi apa namanya, walaupun ada pendekatan berbeda, cuma memang saat ini VB-MAP itu lebih banyak dipakai karena dia lebih sederhana untuk dipahami orang awam gitu. Tapi sebenarnya pendekatannya agak mirip nih berdua. Nah yang berikutnya yang baru lagi, yang lebih baru adalah PIC, Relational Training System. Ini adalah apa namanya, lebih jauh lagi ya, beyond ABLE dan VB-MAP. Kalau ABLE sama VB-MAP itu untuk perkembangan anak, kalau ABLE itu sampai umur 5 tahun, maksudnya anak normal usia 5 tahun bisa apa aja dipetain. VB-MAP itu sampai 4 tahun, anak tipikal, anak normal gitu ya. Nah, terus kalau PIC itu sampai usia 18 tahun. Jadi emang lebih kompleks, lebih sulit juga kurikulumnya dan sebagainya. Itu ada di PIC. Jadi semuanya ini menggunakan verbal behavior, walaupun kalau PIC verbal behavior plus RFT, istilahnya relational frame theory, ada lagi gitu. Beyond VB-MAP, beyond verbal behavior, itu ya. Jadi kita kan sekarang belajar verbal behavior. Oke. Nah, dari 3 itu sebetulnya paling banyak dipakai sejujurnya memang VB-MAP ya. Walaupun si ABLE sama VB-MAP ini sepupuan gitu, tapi paling banyak di umum VB-MAP. Dulu anak saya juga pakai VB-MAP. Anak saya tuh sempat terapi di 2 tempat terapi, dua-duanya pakai VB-MAP. Terus kemudian saya juga sempat ngajar troll gitu ya. Banyak sih yang ada salah satu peserta troll training online ya, itu juga dari Jerman, itu juga di BCBA-nya pakai VB-MAP. Pernah juga yang dari Jepang itu juga pakai VB-MAP gitu. Jadi VB-MAP itu termasuk yang paling populer lah sebetulnya, paling mudah juga dipahami orang awam. Mudahnya gimana? Ini saya ceritain sekarang. Itu disusun oleh namanya Dr. Max Samber gitu ya, berdasarkan ABA dan Skinner Verbal Behavior ya. Nah, ini adalah pemetaan bahasa dan sosial untuk anak tipikal usia 0 sampai 48 bulan. Ya, jadi anak tipikal bisa apa aja gitu di usia 0 sampai 48 bulan itu dicoba dipetain ya. Dan udah dicoba terhadap 75 anak normal dan 200 anak autisme, itu cocok gitu ya, masuk gitu di situ. Assessment ini untuk belajar bahasa sosial dan untuk anak autisme atau anak terlambat perkembangan. Jadi contoh dari VB-MAP, ya, di dalam VB-MAP ini ada milestone assessment, maksudnya anak tuh bisa apa aja. Kemudian ada echoic assessment yang untuk mengeko. Kemudian ada barrier assessment atau 24 hambatan belajar. Ada juga transition assessment, 18 area untuk transisi ke sekolah umum. Jadi selama ini kalau anak kita bersekolah atau klien kita bersekolah, pakai feeling doang gitu ya, ini anak udah siap sekolah apa belum. Kalau bicara tentang ABA itu nggak boleh pakai feeling. Harus ada data sistematis. Jadi di sini ada assessment-nya apakah anak benar-benar siap bersekolah. Ya, kira itu. Nah, VB-MAP ini apa sih? Ya ini tadi. VB-MAP itu adalah pemetaan kemampuan berbahasa sosial dan bermain, dan juga termasuk pra-akademik untuk anak-anak usia 4 tahun. Anak tipikal usia 4 tahun, tipikal loh ya. Nah, anak-anak kita atau klien kita yang perkembangannya tidak sama seperti anak umur 4 tahun, anak normal gitu ya. Nah, itu tuh seberapa sih yang mereka bisa gitu. Nah, ini kita bagi-bagi. Ada 3 level. Level 1 adalah level perkembangan 0 sampai 18 bulan, anak tipikal 0 sampai 18 bulan. Level 2 adalah 18 sampai 30 bulan. Level 3 adalah 30 sampai 48 bulan. Artinya apa? Anak tipikal di usia 4 tahun ini penuh. Artinya apa? Ya dia bisa ngomong kayak anak umur 4 tahun, bisa ngomong, bisa cerita, nyambung kalau ditanya gitu ya. Itu kayak gitu. Nah, anak-anak kita petakan di sini. Ada di manakah dia berada, berapapun umurnya. Jadi kalau misalnya ada anak yang umurnya 3 tahun, belum ngomong, atau mungkin udah ngomong sedikit, gitu kita petain, ya di level berapa dia.
Atau bahkan anak umur 10 tahun misalnya, dia belum lancar ngomong, kita petain. Nah dari sini kita bisa lihat gitu, mana yang kosong itulah yang kita ajarin. Jadi kita ngajar tuh bukan kayak ngawang-ngawang gitu tujuannya apa, tapi ada masing-masing yang kita harus ajarin karena emang dia nggak punya, prinsipnya gitu. Ya, ini ada man, bisa dilihat ya, ada man, ada tag, ada listener, bahasa reseptif, ada VPMTS, visual, persepsi, matching to sample, ada bermain ini juga diajarin ya. Jadi jangan, kalau yang namanya ngajarin anak-anak, apalagi anak autisme, nggak cuma ngajarin bahasa-bahasa, main tuh harus diajarin ya. Sosial, imitasi, ekoik, dan vokal. Ya, kalau di sini ada interverbal, konsep percakapan dua arah itu adanya di atas, di level 2, termasuk yang tadi, yang Rehan ditanya misalnya kamu di langit ada apa, coba sebutkan benda yang bersayap, misalnya itu ada di level 2. Oke, jadi di dalam ini gitu ya, ini ada imitasinya juga gitu, ada man-nya juga, ada tag-nya juga gitu ya. Perkembangan anak-anak normal kan gitu, barengan antara man, tag, listener, VPMT semuanya tuh berbarengan sesuai umurnya gitu ya, berbarengan. Enggak juga imitasi dulu baru dia bisa ngomong gitu kan. Ya. Jadi dalam pengajaran setelah kita petakan ini ya, jadi anak-anak ini kita petain nih ya. Jadi bapak-bapak tuh sama ibu tuh paham tuh anaknya tuh di mana adanya gitu. Ya kan? Apa sih yang dia tahu, apa sih yang dia nggak tahu, itu kalau dari VB Map kelihatan. Ya, bukan cuma berdasarkan feeling. Kan dia udah ngomong nih, kira-kira dia ngomong di dalam abang nggak ada ngomong kira-kira. Kita ngomongnya anak bisa 20 kata, 30 kata, 40 kata, 100 gitu. Karena kita bahasanya pakai data, bukan bahasa kira-kira, makanya kita petain dengan jelas tuh anak bisanya apa, nggak bisanya apa. Kan kelihatan tuh ya, ini kan kelihatan banget visual nih. Ini kelihatan nih, dia bisa apa kan kelihatan semua. Nah, dasar kita petain, kita tahu pembuatan programnya di dalam VB Map. Jadi biasanya kita tentukan levelnya nih anak nih, level 1, level 2, level 3 gitu ya, level 1, level 2, apa level 3. Dan level ini bukan harga mati sih, cuma kira-kira aja. Supaya kita apa? Supaya kita tahu. Kira-kira anak ini emang pemahamannya bahasanya seperti apa. Jadi waktu kita ngajak ngomong anak atau ngajarin anak, ya kita sesuaikan levelnya, bukan sesuai dengan umurnya. Ya, kayak kita ngomong lah, kita kayak ngomong bahasa Inggris sama orang bule lah ya kan. Orang bule datang ke Indonesia, dia waktu mau ngajak ngomong kita kan, dia lihat juga nih level pemahaman bahasa Inggris kita seberapa. Kalau misalnya bahasa Inggris kita pas-pasan, dia pasti ngomongnya juga pelan-pelan, sederhana. Kalau kita ngomongnya udah was-was gitu ya, ya udah dia ngomong aja gitu, kayak dia ngomong sama temennya gitu. Jadi kita juga kalau ngelihat anak-anak pemahaman bahasanya kan kita harus sesuaikan dengan mereka gitu ya. Jadi ya ini level 1, level 2, level 3 membantu kita memahami pemahaman bahasanya seperti apa. Jadi waktu kita ngajarin kita sesuaikan gitu kan. Nah, di dalam pengajarannya itu prinsipnya adalah kita lihat kekuatannya apa, kemudian kita latih kekuatannya, kelebihannya, kita latih kekurangannya menggunakan kekuatan ini. Ya kalau namanya anak ABK kan, ya mohon maaf ya kan nggak semuanya, maksudnya nggak, perkembangannya kan nggak merata gitu ya. Ada yang dia pinter, ada yang dia lumayan bagus, ada yang emang kayaknya susah banget ngajarinnya. Nah kalau kita tuh nggak ngelihat kekurangannya, kita lihat kelebihannya. Apakah yang kita bisa pakai dari kelebihan itu untuk melatih kekurangannya. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa lihat di dalam VB Map kan jelas nih. Oke, ini anak kelebihannya apa? Oke, ini kalau secara umum bisa dilihat nih VPMTS-nya kebetulan tinggi nih. Ya kan? Ya VPMTS ini kita bisa pakai untuk ngelatih listener misalnya. Gitu. Ya. Jadi kita ngebacanya kayak gitu. Jadi apa nih yang menurut yang lumayan tinggi ini di anak-anak ini. Kita pakai untuk melatih yang lain. Oke. Dan kita lihat keseimbangannya. Sebisa mungkin kita atur keseimbangannya. Supaya apa ya? Supaya nyambung. Tapi kalau anak ABK kadang-kadang kan agak susah gitu ya, benar-benar ngatur keseimbangan. Tapi kita usahakan. Ya, kira-kira gitu pengajarannya. Jadi bisa dilihat ya, enggak harus behavior itu cuma untuk anak yang sudah bicara. Enggak. Nih ya. Kalau kita lihat kayak gini, ya ini anaknya labelnya aja kosong. Ini kita lihat yang pertama. Ini kenapa warnanya berbeda? Yang pertama kali di assess, ya itu yang biru muda. Setelah beberapa bulan kemudian, 3 bulan atau 6 bulan,
diassess lagi ya, apa sih yang anak udah nambah, itu yang biru tua. Ya, ini artinya apa? Anaknya nggak bisa melabel, kosong, awalnya nggak bisa ngomong, ditanya nggak bisa jawab, ini benda apa nggak bisa. Nah, kalau men, ini dia kebetulan ada bisa ngomong sedikit, ya, sedikit banget gitu. Dan imitasinya awalnya nggak ada, gitu ya. Nah, jadi anaknya bisa ngomong, tapi imitasi nggak bisa. Tapi bisa diajarin, akhirnya sama-sama akhirnya dia bisa bisa imitasi bareng. Gitu. Jadi di dalam pengajarannya, kita juga nggak selalu anaknya harus bisa imitasi dulu. Ingat, di dalam teknik ABA, ya bukan verbal behavior aja, ini semua teknik ABA, kita akan menggunakan kekuatannya untuk melatih kekurangannya. Supaya cepat. Nggak harus kita melewati anaknya bisa imitasi dulu, imitasi gerak motor kasar, motor halus, baru olah motor, baru apa. Iya, enggak gitu. Siapa tahu anak itu ada kekurangan di imitasi. Enggak bisa kita pakai kayak gitu. Ngabisin waktu banyak. Gitu ya. Terus Phoebe juga enggak untuk anak yang udah bicara. Enggak, itu tadi label dia belum bisa sama sekali. Dilatih Phoebe, dilatih mennya lagi nambah, bisa dia jadi men, bisa juga dia minta barangnya, bisa juga dia melabel jadi banyak. Ini kan bisa dilihat ya, naik banyak. Gitu. Nah, terus cuma sama aja kok programnya, kayak tinggal ditambahin men, tidak. Tekniknya juga beda. Teknik pengajarnya beda. Tadi saya bilang ada pairing, ada reinforcement, ada instructional control. Panjang ceritanya ya, kalau di sini panjang. Tapi intinya tekniknya enggak tidak cuma kayak oh iya ini bedanya sama ABA yang biasanya ini cuma beda main doang kok gitu. Enggak, teknik pengajarnya beda. Ya, termasuk tadi salah satunya yang menggunakan RFC itu. Gitu ya. Jadi semuanya tuh beda. Nah, kemudian yang berikutnya ini kan kita balik lagi nih ke topik hari ini tentang men, ya kan? Men ini berasal dari kata demand yang berarti komen, itu ada request, ada pengen. Kita berhubungan dengan apa? Antecedennya, kejadian sebelumnya tuh ada motivasi, anak pengen gitu ya. Anak pengen, misalnya pengen permen, ya dia dapat permennya, ya. Jadi benar-benar men ini adalah sesuatu yang emang termotivasi dari maksudnya ada karena ada motivasi. Ya, jadi adanya motivasi, ini ada men. Ya. Yang kalau kita latih ini itu bisa memancing anak vokal. Gitu. Ya. Nah, cuma dalam terapi ABA-nya nih gimana caranya nih supaya men ini bisa berkembang nih. Men ini bisa membuat anak vokal. Ya. Dalam terapi ABA Phoebe. Ingat konsep behavior ABC tadi, bahwa terapi itu harus menyenangkan. Harus menyenangkan, harus ada reinforcement. Nggak ada yang namanya terapi itu punishment. Apalagi anak-anak ini adalah anak-anak yang memang punya hambatan. Ya maksudnya dia emang terdiagnosa kan ada hambatan kan. Jadi kalau kita paksa-paksa belajar, kita kalau salah dihukum, terus anaknya dipojokin, kita paksa, apalagi anaknya jerit-jerit, gimana mau belajar lah ya. Orang dia aja emang nggak bisa. Anak itu kan ada diagnosa karena ada masalah, gitu kan. Dan belajar itu buat dia bukan hal yang gampang. Lah anak normal aja belajar aja bukan hal yang gampang. Itu juga nggak bisa dipaksa anak normal, apalagi anak-anak ABK. Nah, jadi pokoknya benar-benar anak itu harus senang. Udah intinya mah gitu. Ya, ABC tuh yang tadi ada konsep reinforcement. Ada lagi namanya fungsi behavior. Saya nggak bahas di sini ya, tapi ada. Itu dua itu tuh sebenarnya pegangan dari terapi ABA. Sederhana aja, nggak susah-susah sih. Jadi partisipasi anak di dalam terapi itu harus aktif, bukan pasif, bukan dipaksa. Sekali lagi ya, tidak ada dipaksa. Terapinya menyenangkan, nggak ada paksaan, sebisa mungkin alami. Jadi kalau dilihat tadi tuh anak saya nggak ada dipaksakan lah ya, gitu ya. Nggak, partisipasinya diharapin aktif ya kan. Anaknya kan ngeliatin gitu kan. Ngeliatin. Nah kan kalau bisa dilihat ya yang anak saya yang pertama, yang video pertama itu kan itu baru-baru terapi ABA ya. Baru-baru terapi ABA yang pakai ABA Phoebe itu belum lama, itu baru berapa bulan karena anaknya juga baru belajar ngomong. Anak saya juga baru bisa ngomong sejak terapi ABA Phoebe setelah sekitar 2 bulanan. Itu kan ngomongnya juga masih sedikit banget ya, kurang lebih segitulah ya. Baru-baru mulai ngomong itu nggak dipaksa, anaknya mah ya seneng aja belajar terapi sama terapisnya. Kenapa? Karena kan dapat reinforcement, dapat kue yang dia mau. Tentu bisa dilihat ya, dapat kue dikit, dapat 2 kue. Padahal terapinya tuh nyenangin, nyanyi bareng, beraktivitas bareng gitu ya. Jadi tidak ada paksaan ya, dan pilih target. Jadi pada saat
men itu kan kita pilih motivasi nih yang berkembangnya. Pilih target yang pasti bisa keberikan ke anak. Untuk anak pemula, hindari penggunaan kata kurang spesifik seperti makan, minum, lagi, terima kasih, mau. Ingat, di dalam terapi ABA ya, kita kan dalam terapi ABA VB, itu kan ada sesuai fungsi, bahasa sesuai fungsinya. Anak pengen kue ya ngomongnya kue, anak pengen coklat ya ngomongnya coklat, anak pengen susu ya ngomongnya susu, bukan ngomongnya makan. Bukan dia bilang kamu mau apa makan, lah terus makan itu kan banyak ya, lo makan terus anaknya nangis, tetap nangis kok. Kamu mau makan apa, kita kasih nasi, lah dia nggak pengen nasi, dia pengennya mie, gimana. Jadi fungsi bahasa dari untuk anak pemula, ini kita ngomong anak pemula ya, kalau anaknya udah pintar mah ya enggak lah, boleh aja dibilang makan gitu. Dia pengennya nasi, kita kasih mie, ya ngamuk anaknya, ya kan. Fungsi komunikasi dari bahasa ini untuk anak-anak pemulanya belum dapat. Minum juga dia ternyata pengennya air putih, kita kasih susu, kagak nyambung, ngamuk juga dia. Lagi juga, kamu mau apa? Lagi, lah laginya apa? Lagi itu kan, ya tadinya makan apa mana kita tahu, gitu kan. Terima kasih juga itu konsep yang agak abstrak buat anak-anak pemula, agak susah diterima gitu. Dikasih ini terima kasih, dikasih itu terima kasih. Lah terima kasih ini fungsinya apa? Ini kita ngomong anak-anak pemula ya, termasuk juga mau, ya maunya mau apa? Anaknya keburu ngamuk, kita ngasihnya salah. Fungsi komunikasinya tuh belum ada di sini gitu. Jadi kita benar-benar sesuai fungsinya bahasanya ya. Bilangnya kue ya kue, bilangnya keripik ya keripik, bilangnya nasi ya nasi gitu. Dan nanti kalau anak udah berkembang ya tentu kita ajarin ya konsep-konsep yang umum kayak gini. Tapi untuk awal enggak. Karena anak tuh nggak jelas gitu hubungannya apa. Terus bisa jadinya hafalan kalau anak-anak pemula gitu, misalnya dikasih apa sesuatu gitu ya dia langsung taunya makan, padahal makannya makan apa, dan dia taunya makan itu disangka ya kayak minta apa gitu, kayak minta gitu ya. Itu ada resiko seperti itu. Latihan main bisa bermain sampai untuk minta potongan puzzle, Lego ya, bonekan bagian dari boneka. Kayak tadi anak saya main puzzle satu-satu kita kasih gitu ya, supaya itu salah satu konsep dari main. Lakukan teknik main juga secara bertahap ya. Jadi perkara lingkungan anak dengan selalu memfokalkan kegiatan bersama dalam kalimat sederhana. Jadi ini ada beberapa tips-tips dalam main dalam terapi ABA. Juga gimana caranya supaya anak bisa vokal. Ya. Terus kemudian berikutnya observasi apa yang anak suka, kapan motivasinya kuat. Jadi biasanya dalam teknik main kita pilih sesuatu yang anak suka apa. Anak yang sukanya ya beda-beda sukanya apa gitu loh. Tergantung anaknya. Kita biasanya fokus kepada 3 sampai 5 makanan atau minuman aktivitas saja. Jadi kita nggak banyak-banyak, kita pilih 3 sampai 5. Supaya fokus, supaya anaknya nangkep. Sanitasi lingkungan, jadi anak tidak mendapatkan barang dengan bebas sehingga tercipta motivasi. Kalau anak tahu dia bisa dapetin barangnya dengan gampang gitu ya, maksudnya dengan di rumah dikasih bebas gitu, ngapain ini capek-capek terapi, ya kan? Nah, itulah jadi harus kita letakkan kontainernya terlihat tapi nggak bisa buka, hanya diberikan pada saat sesi terapi, interaksinya nggak gratis lagi. Pilih target yang bisa sering diberikan. Ya, yang udah diberikan potongan kecil, jadi dikasih kecil-kecil, dikit-dikit apel, keripik atau aktivitas yang kita mau gitu ya. Gendong, turun lagi, gendong, turun lagi. Nah itu kan bakal sering gitu digendong. Ya, anak pengen digendong, atau anak pengen diayun misalnya. Ya, jadi harus bisa sering. Ini tips-tips dalam membuat anak vokal. Ya. Kira-kira itu. Dan dalam terapi men, ya tadi kita udah coba sanitasi lingkungan, kita udah coba tips dan triknya, kita selalu vokalkan kegiatan bersama anak, kita udah cari nih apa yang anak suka, ya terus kita pilih tuh yang anak suka, kita fokuskan kepada 3 sampai 5 benda misalnya. Nah terus gimana nih? Apa itu kita paksa aja tuh keripiknya gitu ya, sampai dia ngomong. Orang dia tuh biasanya ada beberapa anak, saya juga punya banyak klien yang anaknya tuh udah bisa ngomong, tapi ngomongnya tuh suka-suka dia gitu ya. Jadi kalau ditanya nggak dijawab, nggak ada yang bisa dijawab. Tapi kadang-kadang dia ngeliat keripik, dia ngomong keripik gitu. Itu banyak yang kayak, misalnya ada beberapa lumayan banyak klien saya begitu. Nah itu tuh enggak juga, terus orang tuanya ngomong ya udah kalau di dalam teknik verbal behavior tahan aja, nanti juga anaknya ngomong kalau pengen. Enggak gitu, ada tahapan-tahapannya. Ada tekniknya yang kita sebut teknik shaping, membentuk
ya nggak tiba-tiba juga anak dipaksa karena anak juga belum tahu konsepnya. Dia udah bisa ngomong betul, tapi apa dia ngerti konsep bahwa kalau dia pengen sesuatu dia harus minta gitu, harus ngomong, nggak ngerti. Itu yang harus kita pasangin. Jadi kalau misalnya anaknya ini tahapannya akan beda-beda ya, mana ya sampai mana karena kan tergantung anaknya. Misalnya anaknya minta sesuatu dengan nangis, biasa dengan nangis dia selalu dapat sesuatu, begitu dia nangis semua orang heboh gitu kan. Ada yang mau apa, dia lapar, ada yang mau susu, ada yang mau kue, ada yang mau apa gitu kan. Nah itu untuk anak ini yang penting dalam tahapan mainnya nggak nangis aja. Dia nggak perlu ngomong, dia nggak perlu apa-apa. Yang diperlukan adalah tidak boleh nangis. Udah, itu aja. Yang penting dia nggak nangis, dia dapat. Udah. Jadi kalaupun dia nangis, wah gitu kan, karena udah terbiasa dapat sesuatu nangis. Yang penting kita suruh kita suruh diam. Oh, begitu dia diam, baru kita kasih. Ya, jadi bukan pas dia jerit-jerit dikasih, bukan. Ya, karena itu nanti malah dia pikir cara dapetin makanan dengan jerit-jerit gitu ya. Pokoknya dia jerit-jerit terus kita bilang diam dikit, begitu dia diam kita kasih makanannya. Sambil kita pasangin, misalnya kita pengen apel, ya anak pengen apel gitu, dia jerit-jerit minta apel, terus kita yang penting dia diam dulu, begitu diam kita ngomong apel, kasih gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang saya menyarankannya gini, apel A gitu. Karena kalau ngomong apel kan anak susah ya kan. Tapi kalau ngomong A oke lah gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Itu untuk anak yang biasa nangis. Nah, untuk anak yang dia udah nggak nangis sih, cuma dia nggak mau interaksi dengan orang lain untuk minta sesuatu gitu. Ya dia ya udah dia rebut aja atau dia nggak ada kontak mata, nggak ada apa gitu, nggak ada gesturnya juga. Nah, mungkin untuk anak-anak ini yang penting nggak usah ngomong juga gitu, yang penting sampai interaksi, dia ada keinginan itu interaksi sama orang, dia ngedeketin orang misalnya gitu ya, udah sampai gitu doang aja. Yang penting dia nggak nangis, terus kita pasangin, kita bantu, kita pasangin apel gitu kan, terus dia ngedeketin kita kayak narik tangan atau apa, terus dia biasanya kalau anak-anak itu kan narik tangan terus dikasih ke bendanya kan. Oh Adi mau apel, kasih apel, kasih. Udah terus aja kasih. Tapi kita bantu dengan pemasangan. Akhirnya kan ada pemahaman anak ini, gitu kan. Oke, kalau dia udah tahu dia harus berinteraksi dengan orang lain, tahap berikutnya dia harus kontak mata sama kita, baru kita kasih. Jadi kita agak tahan sedikit bendanya, apelnya, begitu dia kontak mata, kita kasih. Udah, sampai situ aja dulu. Dan ini bisa jadi proses yang bisa jadi sehari, bisa jadi 2 hari, bisa jadi sebulan, gitu ya, tergantung anaknya. Gitu. Nah, kalau misalnya anaknya udah ada kontak matanya, kita usahain lagi naik tingkat. Kita berusaha misalnya anaknya berusaha imitasi gerak bibir gitu ya. Kayak mangap-mangap, berusaha monyong-monyong gitu loh. Oke. Beberapa anak begitu monyong keluar suara. Tapi beberapa anak enggak juga ngomong, enggak keluar suaranya, dia monyongnya udah pas gitu. Kalau apel dia ngomongnya mangap. Kalau dia pengen keripik dia ngomongnya i gitu, kayak keripik gitu ya. Kalau dia ngomong coklat dia gitu ya, udah jelas lah kelihatan dan benar gitu ya. Tapi belum keluar suara aja. Kenapa? Ya suara nggak kelihatan kali gitu ya. Kalau suara itu kan nggak kelihatan, gimana coba anak itu ngerti kalau suaranya nggak kelihatan, ya kan? Nah itu mungkin kita akan coba ekoik anak seperti lain. Ya. Nah, kemudian berikutnya kalau anak yang kebetulan bisa bersuara, ekoiknya udah dapet, kita targetnya berikutnya adalah A. Yang penting dia ngomong A dapat apa? Dia ngomong B dapat keripik. Yang berikutnya adalah target berikutnya adalah apel. Baru sesudah itu dapatnya apel. Ini proses ini nggak sebentar ya. Jadi sekali lagi nggak cepat juga. Tapi ada juga yang cepat. Ada yang seminggu ada. Ada yang 3 bulan ada yang sebulan ada 3 bulan ada yang 6 bulan ada yang 8 bulan ada, yang 9 bulan pun ada gitu ya. Jadi tapi kan tentu dalam proses ini kita selalu ada intervensinya gitu, maksudnya apa yang teknik-teknik apa yang kita pakai ya, maksudnya kita coba gini nggak bisa, kita coba gini bisa apa enggak, kita coba misalnya apa namanya reinforcernya gimana, kita ganti yang lain dan sebagainya. Itu ada proses lah ya di situ ya, nggak cuma kita ulang ya, ada anaknya enak ntar kalau ulangnya gitu mulu, bukannya bisa tapi enak. Jadi kita cari gitu ya teknik-tekniknya, tapi intinya prosesnya seperti ini ya. Jadi tidak benar anak gitu ya, nggak benar tuh bahwa anak itu dalam verbal behavior
kayak belum waktunya bisa kok suruh bicara gitu ya. Nggak bener juga bahwa tahan aja makanannya nanti juga bicara, enggak, ada tekniknya. Maksa bicara juga enggak ya. Untuk anak yang udah bicara juga enggak, ya bikin trauma juga enggak. Saya rasa juga anak saya enggak ada deh tanda-tanda trauma gitu. Anak harus imitasi dulu enggak, sama aja kok programnya dengan tambahin men, enggak juga, enggak sama pendekatannya gitu ya. Kalau untuk teknik ABA ya sama semua, teknik ABA yang benar semuanya sama sih pendekatannya dengan ilmu behavior, ABC, fungsi behavior, pairing, rational control, reinforcement dan sebagainya. Tuh ya. Nah, apakah men adalah satu-satunya jalan untuk vokal? Enggak. Ya dalam teknik verbal behavior enggak. Jadi men memang ampuh untuk membuat anak vokal, tapi bukan satu-satunya jalan. Karena kan men itu kan berdasarkan motivasi ya. Motivasi kuat, akhirnya semua bisa terjadi ya. Apa namanya, kita zaman dulu ya, kalau misalnya lihat kayak sesuatu yang kita termotivasi, sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Kayak kalau ingat Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi apa namanya, kayaknya anak-anak dari pedalaman dari Bangka gitu kan, kayaknya nggak mungkin gitu ya bisa sekolah ke luar negeri gitu. Tapi kalau motivasinya kuat, semua yang nggak mungkin bisa mungkin, ada aja jalannya gitu. Jadi kalau memang anak-anak ini apa namanya, mungkin dia belum bisa imitasi, dia belum tertarik sesuatu gitu ya, dia belum bisa ekoik, tapi kalau motivasinya kuat untuk mendapatkan reinforcer yang dia mau, benda-benda yang dia suka, bisa dia menaklukkan itu, bisa dia jadi vokal. Tapi apakah satu jalan? Sekali lagi enggak sih, macam-macam. Tapi ini adalah salah satu yang cukup kuat. Saya juga nemuin sering interverbal lagu itu juga untuk anak-anak yang suka nyanyi, itu banyak banget yang bisa ngomong dari situ gitu ya. Dari shoebox juga ada ceritanya lagi. Shoebox mungkin nanti lain kali ceritanya. Kita pakai metode label kartu atau googling aja di YouTube-nya Mary Barbara shoebox gitu, itu juga ada tekniknya. Imitasi bisa juga kalau misalnya anak yang nggak ngerti juga dan kebetulan imitasinya baik. Ingat sekali lagi ya, di dalam batang-batang VB Map, kalau ternyata imitasi anak bagus, kita boleh kejar mulai imitasi motorik kasar, imitasi motorik halus, kita coba imitasi orang motor. Ya, moga-moga habis itu kita ajarin, siapa tahu dia bisa ekoik imitasi suara gitu ya. Tapi enggak selalu begitu juga jalannya, karena bisa dilihat di VB Map semua itu sejajar ya, antara Mentek, ekoik, imitasi itu semua sejajar, nggak ada yang lebih dulu harus imitasi dulu terus dia baru bisa yang lain ya. Bisa juga ekoik ya, dari ekoik itu juga bisa juga interaksi sambil bermain gitu ya. Jadi men bukan satu-satunya jalan, tapi men termasuk yang paling kuat. Di dalam terapi ABA tuh nggak cuma kayak ngajarin ngomong terus yang kayak di meja-meja aja gitu ya. Ini banyak, ada beberapa hal yang saya cuma kasih penggambaran aja gitu buat terapi ABA tuh macam-macam dengan ngajarin ya. Ini contohnya, ini sebetulnya kebetulan contoh men lagi tapi situasinya lebih natural. Ready? Ready? I will run again. Very good. Ready? Steady. Ya, jangan dipaksa-paksa ya semuanya ya. Ini juga dalam rangka ngelatih spontannya dia juga. Bisa juga terapi untuk meningkatkan respons gitu ya. Don't give shaitan stay, yeah? Don't bounce the ball. Ngikutin 3 perintah. And you going to terapinya juga sama lain-lain. Kemudian juga salah satunya ada tata krama. not down. Time to go. Bye, Rayhan. Ya, jadi anak saya udah pengen pulang gitu. Ya heboh gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Kamu harus apa namanya, ada sopan santunnya gitu ya. Bahwa baik-baik ngomongnya, baik gurunya, baik Judin, ini dia masih kebalik baik Rehan ya kadang-kadang.
Dikasih tahu itu salah, nggak juga dimarahin gitu ya, cuma dikasih kode dia salah, dia kebetulan udah ngerti, oh iya saya harus ngomongnya by Jibin, nama terapisnya Jibin gitu kan. Jadi itu juga termasuk salah satu terapi ABA. Oke, jadi kira-kira itu gambaran saya. Kalau mau banyak ya, kalau ada yang pengen lebih tahu tentang terapi ABA VB gitu, terapi ABA khususnya atau dengan verbal behavior, pengajaran berbahasa secara umum, bisa melihat di saya Ruri ABA gitu, UPB. Bu Ruri, mohon maaf suaranya agak kecil Bu Ruri. Jadi kecil ya. Jadi Iya, agak kecil suaranya. Oke, jadi apa namanya FB grupnya bisa dilihat di FB group, bisa juga dilihat di website, bisa juga di Puzzle AID. Jadi kebetulan saya punya center yang satu di Bintaro, itu udah dari tahun lalu, udah sekitar setahun. Ada yang baru buka di Bekasi dari September 2022, dan sebetulnya kita juga menerima terapi online dari luar kota tapi dengan syarat-syarat tertentu. Atau kalau pengen lagi belajar tentang verbal behavior, saya juga mengeluarkan sebuah buku verbal behavior dan applied behavior analysis, itu bisa didapat di Gramedia atau di Shopee ya. Jadi banyak nih cara belajarnya. Saya juga biasanya mungkin kalau ada yang tadi kayaknya ada yang sempat bertanya tentang training online atau saya sering sebutnya troll, itu juga bakal awal November akan mulai minggu depan ya berarti ya pendaftaran. Ya, barangkali ada yang tertarik gitu untuk belajar. Saya termasuk juga karena saya orang tua, saya juga men-encourage orang tua untuk belajar gitu ya. Supaya apa? Supaya paham nih anaknya gimana. Kalau anaknya dipahami, itu berkembangnya lebih baik gitu. Sama-sama paham gitu loh. Anak kita paham cara belajar anak-anak autisme gitu ya. Kalau udah dipahami, mereka juga hasilnya juga menjadi lebih baik dan lebih optimal harapannya. Oke, kira-kira demikian pembahasan saya tentang ABA VB. Semoga bermanfaat dan barangkali ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Bunda Ruri. Alhamdulillah materi yang dibawakan sangat-sangat banyak membuka persepsi kita sebagai orang tua, atau mungkin ada terapis-terapis juga di sini. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada Ibu Nihan. Silakan Ibu Nihan. Ibu Nihan, apakah masih online? Ya, Ibu Nihan silahkan langsung pertanyaannya apa? Halo. Iya silakan. Ya, ini bawanya. Jadi masuknya susah soalnya. Bu Ruri mau tanya. Anak saya tek kosong, FPMTS-nya tinggi, tapi listener respondingnya kurang. Itu mulainya dari mana Ibu? Kalau misalnya seperti itu 3 tahun belum vokal ya Ibu? Iya. Jadi kan biasanya kan kita petain dulu gitu ya Pak. Ini kan udah kata Bapak mentalnya kosong, berarti dia belum bisa bicara ya. Terus kemudian LR-nya kurang, nah LR-nya seberapa nih gitu ya. Terus kemudian VPMTS-nya tinggi. Sebetulnya VPMTS itu kan visual persepsi dan matching to sample. Ya. Sesuatu yang berhubungan dengan visual persepsi atau menyamakan kayak puzzle, benda. Itu sih rada umum sebetulnya kalau. Ini anak Bapak udah ada diagnosa Pak? Udah ASD. Jadi memang rada umum ASD untuk VPMTS-nya tinggi, itu rada umum karena emang anak-anak ASD kan terkenal sebagai anak-anak visual gitu ya. Jadi biasanya kita mulai cari nih celahnya gitu Pak ya. Kita mulai cari celahnya ya, kita baru tahunya kalau kita udah coba gitu. Jadi kita bisa coba imitasinya bisa nggak nih kurang lebihnya nih. Karena kan dalam terapi behavior ya, kita nggak cuma ngajarin bahasa gitu, kita juga ngajarin behavior baik untuk belajar. Dimana behavior baik untuk belajar kan tuh gitu ya. Jadi itu bisa kita latih dari yang memang anak udah bisa konsep reinforcement-nya itu gitu ya. Jadi ada konsep kalau kamu ngerjain sesuatu nanti kamu dapat reinforcer. Ya itu tuh kita paling gampang ngajarinnya kalau dari anak yang memang sesuatu yang buat anak mudah supaya kita bisa ngajarin itu. Jadi lewat VPMTS itu juga bisa diajarin. Kemudian kadang-kadang imitasi juga kalau anaknya udah belum imitasi itu lebih mudah diajarin dibanding RR gitu ya. Ngajarinnya gimana? Kita bisa coba teknik men sih Pak. Bapak cari nih anak ini karena anaknya masih 3 tahun, biasanya aktivitas itu dia banyak suka.
maksudnya aktivitas kayak digendong gitu ya, diayun. Kan anak umur segini kan suka tuh. Jadi kita pasangin aktivitas apa yang dia suka, misalnya gendong gitu ya, digendong lagi, turunin lagi. Gitu kan, dia mau apa gitu kan. Gendong, gendong gitu, digendong turunin lagi gitu loh. Itu kan kalau anaknya senang, dia lama-lama ngerti gitu, dia tangannya begini terus dia kayak ngeliatin gitu kan. Nah, itu kita pasangin gendong, gendong lagi gitu. Atau misalnya banyak anak yang suka dikitik-kitik ya. Kitik-kitik terus kita begitu kitik-kitik kan gini kan, kita kitik-kitik, kita diem, freeze ya. Kita diam, anaknya kan pasti ngeliatin kita tuh karena tandanya pengen dikitik-kitik gitu kan. Nah, itu tuh bagus tuh untuk perbanyak interaksi yang kayak gitu tuh bagus juga. Ciluk ba gitu, kelihatannya sederhana tapi itu juga bagus sih. Untuk interaksi sambil ciluk ba. Nah, siapa tahu anaknya tiba-tiba ba gitu, bisa aja. Nyanyi juga bisa. Jadi nyanyi bareng. Nyanyinya tuh kalau nyanyi tuh harus hadap-hadapan gitu, harus ada kontaknya gitu. Jadi maksudnya mata eye level, mata ketemu mata. Jadi kayak anaknya kan masih kecil di pangku, madep ke bapak gitu kan. Nah, tuh sambil nyanyi apa tuh yang kira-kira dia suka gitu ya. Cicak didin. Ujung-ujung lagu kita diem. Tapi ya dilanjutin lagi sendirian kan anaknya kan belum respon. Ding diam merah. Yap, datang seekornya muk gitu ya. Kalau anaknya seneng ya diulang-ulang, dia yang seneng nyanyi itu tiba-tiba dia ngisi. Banyak banget klien saya juga gitu. Tiba-tiba dia ngisi sendiri. Itu juga banyak gitu. Jadi emang harus dilihat anaknya sukanya apa. Nah, dari situlah kita masuknya gitu. Sambil kita coba benar-benar bangun dulu verbal operan masing-masingnya di situ ya. Maksudnya LR-nya, imitasinya, VPMTS-nya gitu ya. Tapi sebetulnya tips-tips yang tadi saya sempat sampaikan itu juga cukup ampuh sih bikin anak vokal sih. Gitu. Oke, berarti VB-Map itu sebenarnya alat asesmen, tapi juga dia sebagai alat terapi juga ya. Misalnya asesmennya FPMTS-nya tinggi, cara terapinya ya mengisi yang kosong gitu. Ya jadi sebetulnya bisa kan dia kan alat assessment tuh, begitu dipetain kan kelihatan tuh Pak yang kayak tadi tuh kan ya, kelihatan ya. Nah, itu nanti bisa dijadikan program gitu. Yang kosong-kosong itu bisa kita jadikan program. Apa yang harus diajari dulu ya kelihatan dari yang kosongnya apa gitu. Intinya sih gitu. Oke. Iya. Terima kasih Bu Ruri. Sama Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua ada Bunda Swonteh Lisa. Silahkan Bunda Lisa. Ya, halo. Assalamualaikum Ibu Ruri. Terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyain, anak saya sekarang usianya 3 tahun. Dan di 3 tahun ini saya baru mulai tahu ABCD. Jadi baru banget belajar, beli buku Ibu juga baru-baru saya baca belum sampai habis. Nah, pertanyaan saya di sini, saya tuh kan udah daftar di Puzzle Bu, cuman belum dapet antriannya. Nah, itu udah bisa saya praktekkan main atau belum ya? Sebenarnya udah saya praktekin. Cuman kan anak saya tuh suka makanan cemilan. Jadi saya tuh target saya biar dia lihat saya dulu gitu, lihat kata-kata saya dulu. Pertama-tama saya kasih gratis, udah saya ikutin arahannya itu. Terus yang kedua, dia udah mau sekali lihat saya, 2 kali, tapi kadang-kadang dia nggak sabar ngerebut makanan yang di tangan saya gitu. Nah, saat dia rebut itu saya berjuang nggak dikasih, atau ya udah saya kasih aja dulu gitu loh Bu. Terus gimana sih Bu nemuin reinforce yang kuat gitu? Ya, soalnya saya bingung anak saya ini sukanya apa gitu. Soalnya yang saya tahu sukanya cuma makanan, mainan truk dia, sama boneka kucing. Terus yang kedua, Eko itu menirunya, saya coba A sudah mau. Terus is dia ini nggak tahu dia ngomong bis atau apa, tapi dia ngomong is, aku ikutin is, dia ngomong lagi is. Terus kalau nyanyi, dia mau, gerakan mulutnya sudah ada tapi nggak ada suaranya. Terus di kota saya tuh Bu adanya ABA aja senternya. Itu nanti kalau misalkan saya belum dapat kesempatan di ABA Vidi, kalau saya terapinya ABA itu
apa tidak apa-apa, nanti saya tanya. Nanti minta apa? Minta gambar. Mamamu. Mamamu. Oke. Jadi sebetulnya sih kalau ditanya boleh dipraktekin atau enggak ya dari maksudnya Ibu mencoba pelajari ya. Sebetulnya sih Abah Fibi ini sebetulnya dari yang saya sampaikan di YouTube gitu, sampai saya sampaikan di FB Group ya, ada materi yang di website saya. Itu sih sebetulnya sih kalau materi dasar, kalau anaknya masih dasar sebetulnya kalau dipelajari dengan baik itu sih udah cukup banyak menolong gitu. Maksudnya tekniknya seperti apa gitu ya. Jadi kalau enggak berarti Ibu baca sekali atau nonton sekali terus langsung dipraktekin gitu ya, tapi benar-benar kalau udah benar-benar paham saya rasa juga enggak ada masalah sih untuk dipraktekin gitu, karena banyak juga yang udah praktekin, atau kalau pengen ya lebih jelasnya lagi ikut training online mungkin ya biar lebih jelas. Nah terus kemudian dalam minta men ini gitu kan, terus kalau anaknya misalnya dia nggak maksa dia pengen langsung ngerebut, apakah dikasih apa enggak gitu. Jadi sebetulnya syaratnya gini kan, waktu kita mulai maju pelan-pelan gitu ya, syaratnya adalah anaknya nggak melakukan problem behavior. Dia nggak perlu ngomong, tapi nggak boleh ada problem behavior. Karena kalau dia tahu makanan itu dia bisa dapat dengan merebut gitu ya, ya besok-besok dia ngerebut lagi gitu. Tapi dia nggak perlu ngomong, yang penting dia nggak ngerebut gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia berebut mungkin boleh ditahan sedikit gitu ya. Nggak juga harus dia ngomong atau ngapa-ngapain. Kalau target Ibu misalnya tadi kan anaknya udah sempat lihat terus tiba-tiba jadi pengen ngerebut gitu kan. Nggak boleh ngerebut, tapi mungkin syaratnya Ibu bisa turunin dikit, yang penting dia nggak ngelihat, tapi yang penting nggak ngerebut. Nggak perlu lihat lagi, tapi yang penting dia nggak ngerebut gitu. Intinya sih makanan itu kita pasangin dengan sesuatu yang menyenangkan, yang penting dia nggak melakukan problem behavior gitu. Ya, walaupun jadi suruh tahan, walaupun anaknya agak sedikit nangis nggak apa-apa. Tapi nggak berarti harus ngomong. Kemudian di dalam reinforcer itu kan emang sesuatu yang anak pengen gitu ya. Nah emang sebetulnya keberhasilan dari terapi ABA itu memang dari reinforcer, gitu, dari motivasi anak gitu. Karena anak-anak ini kan apalagi kalau diagnosanya ASD, itu kan anak nggak peduli banget gitu loh ya. Mau dikasih syukur, nggak dikasih ya udah, mau interaksi saya juga nggak suka juga, nggak butuh juga dipuji sama orang tua gitu. Kalau anak normal kan seneng banget dipuji orang tua, ya pinter gitu, seneng. Nah anak-anak autis ini kan emang gue pikirin gitu kan. Jadi yang memotivasi mereka bukan pujian gitu, yang memotivasi mereka adalah sesuatu yang mereka mau gitu kan. Nah ini apa? Ya makanya harus dicari apa gitu. Dan caranya gimana nih supaya anak nggak bosen. Jadi ada misalnya anak Ibu kan suka suka kue gitu misalnya katakanlah. Nah Ibu harus cari tahu dia suka kue ini kenapa gitu. Apa karena rasanya manis? Apa karena kuenya tuh kayak dimakan tuh kayak getas gitu ya, atau crunchy atau apa. Jadi kita berusaha kembangkan reinforcer. Soalnya kalau dikasih itu mulu kan anaknya bosen dong gitu kan. Jadi kita kasih yang lain yang ya maksudnya sifatnya mirip-mirip, termasuk juga mainan. Jadi kalau anak Ibu mainannya sukanya yang kayak gimana, Ibu perhatiin nih. Biasanya sih sebetulnya ya kalau anak-anak banyak nih ya, umumnya anak autisme nih, kalau kita ngomong anak autis ya, umumnya nggak bisa main, nggak suka mainan. Jadi biasanya sukanya tuh mainan-mainan yang bentuknya sensori. Bentuk mainan sensori itu apa? Yang nggak butuh imajinasi untuk bisa dia nikmatin. Jadi nggak kalau mobil-mobilan tuh kan kayak perlu imajinasi. Walaupun beberapa anak banyak suka mobil-mobilan, saya tahu ya. Tapi umumnya tuh biasanya suka mainan yang nggak bisa main yang kayak gitu. Jadi biasanya ya kayak yang bisa bunyi-bunyi, kenyal-kenyal gitu kan. Nah biasanya mereka suka mainan itu. Atau mainan-mainan yang terstruktur. Karena anak autis kan anak-anak yang terstruktur pikirannya. Jadi bisa Lego, balok. Nah itu bisa juga dijadiin reinforcer juga gitu ya. Jadi reinforcer itu harus selalu dikembangin, kalau nggak kan anak bosan. Nah, kemudian mengenai ekoik gitu, dia ngomong AA, begitu ngomong I nggak jelas nih I-nya gitu. Di dalam teknik ABA gitu ya, kita ada yang kenal namanya kita akan shaping gitu. Jadi yang pertama tuh kan sekali lagi kita beranggapan bahwa yang belajar itu emang udah susah nih buat anak ini gitu ya. Jadi apapun yang dia usahakan, apapun yang keluar itu kita hargai gitu. Jadi misalnya target segini, target adalah ngomong bis, ya anaknya kok seneng bis ya, targetnya tuh ngomong bis gitu.
Nah, anaknya tuh awalnya belum bisa ngomong apa-apa. Nah, target kita kalau kita harapin dia ngomong bis kejauhan dong, anaknya udah keburu bete gitu. Jadi kalau sebetulnya esensi dari terapi ABA adalah kita menurunkan target, membagi menjadi kecil-kecil sampai kita yakin anak bisa capai. Intinya itu, kita yakin anak bisa capai. Lo kalau dari anak yang gak ngomong tiba-tiba ngomong bis kan jauh kejauhan. Jadi kita turunin nih sini, turunin sampai apa? Anak ngomongnya cuma i gitu. Ngomong i-nya tuh kalau untuk pemula kan dia maksud hati ngomong i, keluarnya enggak i gitu, keluarnya cuma misalnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kita hargain dulu lah, karena i juga ternyata masih susah, ya udah kita turunin lagi lah. Ngomongnya nanti ada suaranya gitu. Ya udah, itu yang kita reinforce istilahnya, kita reinforce. Jadi kita ngomong segitu ya udah kita terima dulu. Yang penting bener. Maksudnya bener itu dia ngomong misalnya itu untuk yang maksud hati keripik gitu, untuk i untuk keripik, terus dia ngomong o gitu untuk o misalnya untuk coklat, yang penting dia ngomong a itu untuk apel misalnya, tapi maksud hati bener gitu, itu nggak apa-apa, kita terima dulu. Nah kalau dia udah lancar ngomong gitu ya, nah baru kita naikin lagi di targetnya, dia harusnya ngomong i jangan gitu males gitu, tapi harus yang i gitu, naikin lagi dikit. Jadi kita naikin lagi, kalau dia udah lancar ngomong i, kita naikin lagi jadi ps, gitu misalnya ngomongnya ps, ya belum bisa bis tapi udah ps gitu. Oke, naikin lagi, baru bis. Ya, akhirnya nyampe juga jadi bis. Prosesnya pelan-pelan, perlahan gitu supaya anaknya seneng. Kenapa? Karena targetnya pasti tercapai. Karena kalau begitu dia tercapai kan dia dapat reinforcernya tuh. Anak seneng gitu. Jadi kira-kira gitu sih prosesnya, Bu. Ya. Moga-moga menjawab itu ya Bu pertanyaannya ya Bu Lisa. Ya, terima kasih banyak Bu Ruri. Sudah dapat pencerahan. Sudah cukup dimengerti ya kalau gitu. Sudah. Oke, kita langsung ke penanya ketiga Bunda Ruri dari Bunda Eka Resti. Silahkan Bunda Eka, bisa langsung pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Bu Ruri. Waalaikumsalam. Ini saya udah nggak sabar sebenarnya ikut troll. Akhirnya meluncur ke sini. Perkenalkan, saya Eka, anak saya ini Ibas usia 6 tahun, didiagnosis autis ASD dari usia 2 tahun di Autis Center Yogyakarta. Ini anak saya 6 tahun telat nggak ya Bu Ruri kalau mau ikut? Ya Alhamdulillah sudah vokal Bu Ruri, bisa menyampaikan keinginannya apa, dia udah bisa bilang ingin makan apa, minum apa, ingin ke toilet, PAP, PAK dia sudah bisa, Bu Ruri sudah bisa, tapi belum yang kalimat panjang, hanya 2 kata, makan apa, minum apa, seperti itu. Terus yang saya ingin tanyakan, kalau ingin ikut ini ya, ABA VB ini kalau problem behaviornya masih ada itu apa harus dihilangkan dulu? Kebetulan dia hiperaktif Bu Ruri. Dan kontak mata minim, tapi semangatnya belajar itu tinggi Bu Ruri. Jadi kalau malam tuh dia minta meja, minta ini, minta diajarin saya belajar apa gitu. Cuman ya hiperaktifnya itu, terus juga kontak matanya. Tapi walaupun minim, tapi saya suruh niru ini mau, saya suruh melabel mau Bu Ruri. Terus saya coba belajar tuh dia kan tertariknya kebetulan sama video klip di HP ya Bu Ruri. Ini gimana ya Bu Ruri kalau besok reinforcement-nya itu gimana Bu Ruri? Saya pernah coba dia ngasih belajar menyamakan warna dan lain-lain itu pakai. Jadi setiap dia selesai saya beri tugas, nanti saya play video klip di HP itu 1 menit, kan ada timernya ya Bu Ruri. Itu dia selesai, saya suruh balik ke tugas mau Bu Ruri menunggu. Itu kira-kira boleh nggak untuk saya gunakan gadget untuk reinforcement dan risikonya apa kalau saya teruskan Bu Ruri? Karena dia tuh suka kadang-kadang di luar jam belajar itu dia minta HP Bu Ruri sampai tantrum gitu. Tapi saya sudah terapkan yang di bukunya Bu Ruri itu untuk tidak memberikan fungsi behaviornya itu, lama-lama dia berhenti nangisnya itu. Tapi kadang-kadang. Dan yang ketiga pertanyaannya, dia kan terobsesi sama alfabet sama number ya Bu Ruri. Itu kira-kira kalau saya belajari angka sama huruf itu apakah harus nunggu dia bagus yang lain-lainnya itu baru saya ajarin ke itu perakademik, soalnya dari orang tua dari apa gini, coba kamu ajarin aja perakademik, toh dia tuh suka berdiri atau duduk di dekat plat motor itu sampai lama loh Bu Ruri, suka banget sama huruf sama angka buku juga gitu. Itu gimana Bu Ruri? Mohon pencerahannya Bu Ruri. Ya, terima kasih.
kasih Bu. Jadi sebetulnya sih gini sih ya. Yang pertama nih masalah kontak mata ya. Jadi kalau kontak mata itu kalau kita bicara tentang anak-anak ASD itu tuh kontak mata itu sesuatu yang nggak mereka sukai gitu. Jadi maksudnya ada anak-anak autis yang bisa berkomunikasi gitu, ditanya kenapa sih kamu nggak suka kontak mata. Ini kita ngomong karena mereka merasa kontak mata itu mereka merasa terintimidasi gitu loh. Jadi gimana pun cara berpikir mereka kan beda ya dengan anak-anak, kan memang mereka wired differently gitu lah katanya ya kan. Processingnya tuh beda sama kayak kita nih gitu. Kalau kita ngomong harus ada kontak mata. Kalau mereka tuh nggak suka. Ada yang bilang bahwa kontak mata itu mengganggu mereka jadi nggak fokus kalau ngomong tuh ngeliat-liat gitu, atau jadi sesuatu yang mereka tuh intimidasi. Jadi dalam pendekatannya kita nggak kontak mata itu ya kita harapin dia punya kontak mata tapi kita nggak maksa. Jadi di dalam terapi ABA juga sebetulnya kontak mata dilatihnya tuh dengan sesuatu yang menyenangkan, bukan dengan yang kayak lihat gitu ya, enggak, tapi lebih sesuatu yang menyenangkan. Kayak tadi saya bilang ngelatih pakai ciluk ba gitu ya, ciluk ba ya otomatis kalau ciluk ba ya anaknya ngeliat kita gitu kan. Termasuk juga kayak tadi kitik-kitik terus pas kita stop kitik-kitiknya, anaknya kan sebagai tanda dia pengen dilanjutin, dia kan ngelihat kita gitu kan. Nah itu kan, perbanyak aktivitas interaksi yang seperti itu yang akhirnya anak itu ngelihat itu sebagai sesuatu yang buat dia juga reinforcing, menyenangkan gitu loh. Jadi perbanyak interaksi itu, jadi kayak ngelihatnya tuh alami gitu, nggak perlu disuruh-suruh gitu loh. Itu yang pertama, tatap mata. Terus kemudian mengenai enforcer ya, HP itu sih kalau saya sih nggak ada masalah gitu ya dengan HP. Yang penting bisa ya kayak tadi Ibu bilang dia bisa kasih waktu gitu ya 1 menit untuk nonton HP terus balik lagi terapi. Saya rasa sih nggak ada masalah gitu. Yang penting bisa terkontrol gitu. Jadi kalaupun misalnya anak minta HP lagi di luar terapi dan nggak dikasih, dia nggak marah. Jadi intinya apa sih? Di manage lah, asal anaknya bisa di manage dengan HP. Ya nggak ada masalah, bisa dibatasin gitu ya, misalnya sehari berapa lama total dia pakai HP, dan dia tahu kalau saatnya belajar, saatnya tidur, saatnya main yang lain gitu. Kalau saya sih nggak ada masalah, dan memang anak-anak ini biasanya suka sama gadget gitu. Jadi apalagi gadget sendiri kan banyak proses belajar bisa dari gadget ya banyak. Jadi kalau saya sih nggak ada masalah sih, yang penting ya kita bisa manage-nya dan anaknya nurut, kayak nggak nyandu gitu ya. Ya udah gitu, daripada kita larang-larang terus dia ngambil punya orang, itu lebih repot. Tapi kalau dia tahu dia boleh ngambilnya kapan, dia boleh makainya kapan, dia boleh makainya cuma berapa lama, saya rasa itu lebih bijaksana, karena dunia ini adalah dunia gadget. Kasihan dong saudaranya gitu kan, kakaknya, adiknya gitu, kalau juga beli gadget ya otomatis kan satu rumah nggak bisa gadget ya, kasihan juga gitu. Anak zaman sekarang belajar juga dari gadget, bang saya nggak boleh gadget gitu kan. Nah jadi yang penting di manage aja sih, asal anak tahu aturannya. Terus mengenai anaknya tuh mana duluan nih, terapi ABA VB dulu atau terapi behavior supaya dia nggak hiper segala macam. Sebetulnya sih itu semua harus barengan gitu ya. Jadi kita tuh di dalam terapi ABA itu juga ada pengaturan gimana caranya kita meningkatkan ketahanan dia duduk gitu. Jadi biasanya kalau untuk anak yang hiper, kita nggak maksa dia untuk duduk. Karena kan sekali lagi tadi saya udah terangin, dalam terapi ABA itu seharusnya anaknya partisipasinya aktif, bukan pasif. Bukan yang kayak dipaksa duduk, bukannya kalau dia, gimana masalahnya apa? Anak-anak hiper adalah anak-anak yang memang badannya bilang, ini saya harus gerak gitu. Bukannya dia nggak mau duduk, cuma badannya dia yang memang sensornya hiper, akhirnya dia bilang saya harus gerak gitu kan. Nah cuma kan kita juga harus latih supaya dia bisa duduk lebih lama gitu, tapi tidak dengan dipaksa. Caranya gimana? Biasanya kita dengan pengaturan gitu, kita paham bahwa anak gimana pun ini adalah anak yang ASD yang hiper. Jadi yang pertama tuh biasanya kita cari tahu dulu berapa lama sih dia kuat duduk gitu. Nah kita itu misalnya dia baru kuat 1-2 tugas terus dia pergi lagi, ya apa-apa gitu, 1-2 tugas misalnya untuk anak pemula nih ya. Cuma 1-2 tugas gampang, terus dia udah pergi lagi, gak apa-apa. Kita nggak akan nyuruh-nyuruh maksa dia untuk duduk, tapi yang kita punya adalah reinforcer. Begitu anak tahu bahwa reinforcernya cuma bisa dapat begitu untuk dia kebalik lagi ke kita bilang yaudah belajar kita main dulu di sini, nanti kamu dapat reinforcer, dia pasti datang. Terus plus tadi kombinasi dengan pakai timer berapa lama dia lari-lari, terserah dia dalam 1 menit gitu ya, dia duduk lagi gitu.
Nah, ini kan kalau kita latih-latih tiap hari, yang tadinya cuma misalnya 2 tugas dia pergi, gitu, 2 tugas dia pergi, terus nanti dia datang lagi karena ada pengaturan timer dan ada reinforcer di meja, dia pasti datang dengan sendirinya tanpa kita paksa. Ya mungkin di awal perlu digiring ya, tapi tidak dengan dipaksa. Dia pasti datang karena ada reinforcer. Nah, tugas yang tadinya cuma 2 tugas, tapi besoknya kita latih lagi 3 tugas. Itu kan kalau kita latih, kita tingkatin pelan-pelan. Akhirnya kan lama-lama juga mungkin 15 tugas, 20 tugas. Yang tadinya dia cuma duduk 1 menit. Kalau kita latih terus-terus, mungkin sebulan jatuhnya 15 menit gitu, atau 20 menit kita latih terus gitu. Tapi ketahanan itu kita bangun, bukan dengan dipaksa. Kita bangun gitu, dikit. Yang tadinya terapi itu banyakan dia muter-muter sendiri gitu ya. Ya lama-lama pelan-pelan kita bangun, akhirnya ya terapinya lebih lama, muter-muternya lebih sedikit gitu. Plus karena dia hiper, tentu kita ada pengaturan sensori juga gitu. Jadi kan anak-anak ini kan mungkin kerjasama dengan terapis SI, tapi saya kalau bisa sedikit kasih gambaran, anak-anak ini kan punya apa ya kalau kita gampangnya nih, kalau kita orang normal, itu misalnya kita punya gelas, sensori kita pas, kita isi, kita pas, itu artinya kita bisa fokus. Nah, beberapa anak ini gelasnya itu kegedean, isinya dikit, atau gelasnya kekecilan, dia menghindar. Kalau gelasnya kegedean, dia mencari. Itu tadi yang anaknya hiper, gelasnya tuh kegedean, jadi dia nyari untuk ngisi gelasnya yang kosong. Gitu. Nah, jadi karena dia cari, ya berarti kita harus mencukupkan. Bukannya dia nggak mau duduk, tapi badannya yang bilang dia nggak bisa duduk. Jadi kita harus mengisi sensorinya dia ini gitu loh, dengan ya apa yang dia perlukan. Kalau emang dia perlukan yang manjat-manjat, ya kita kasih banyak manjat-manjat. Tapi kita ajarin ke anak bahwa manjatnya tuh ya pas di istirahat itu, bukan pas lagi terapi terus manjat-manjat gitu. Tapi manjatnya tuh di sini gitu. Atau mungkin kita berikannya, akhirnya kita kasih pengaturan sensorinya setiap hari anak ini harus keluar ke outdoor, playground, manjat-manjat, misalnya kalau kebetulan dia sensorinya manjat-manjat di situ, terus nanti kalau itu kalau dilakukan rutin, otomatis yang di rumahnya juga berkurang. Atau mungkin ya kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan untuk anak-anak yang sensorinya benar-benar banyak, mungkin selain pengaturan yang setiap hari sejam keluar, mungkin di antara sela-sela terapi, itu juga perlu ada kayak ngisi gelasnya itu, gitu. Jadi dia boleh kegiatan yang bersifat fisik gitu ya. Kalau kelihatan nih, misalnya dia cuma tahan 10 menit. Dan di menit ke-9 sebelum dia memutuskan untuk pergi karena badannya pengen pergi, kita yang ngajak terapinya sambil gerak. Gitu. Tapi kan kontrol dari kita karena kita yang nyuruh. Nah, itulah semenit, 2 menit dia bergerak, balik lagi gitu. Nah, yang 9-10 menit itu pelan-pelan kita bangun. Jadi pengaturannya kurang lebih gitu sih untuk anak-anak yang hiper. Gitu. Itu juga sambil terapi, sambil masukin ini. Gitu. Kayaknya udah menjawab semua pertanyaan ya. Ada lagi nggak sih Bu yang ketinggalan? Udah ya? Ini Bu Ruri, untuk yang suka sama alfabet sama number itu boleh diajarkan baca itu nggak Bu Ruri? Jadi gini ya, makanya pemetaan di VB-Map itu cukup penting, karena di VB-Map itu benar-benar menjelaskan apa sih yang perlu diajarin, next step-nya apa yang anak itu bisa, terus langkah ke depannya apa gitu. Karena programnya di dalam VB-Map itu jelas. Tadi kan saya sempat jelasin ya sedikit bahwa di dalam VB-Map itu kan udah ketahuan tuh levelnya ya. Jadi level pemahaman bahasa anaknya tuh kurang lebihnya seberapa. Terus kemudian dari situ juga metode pengajarannya gimana gitu. Jadi kalau misalnya anaknya masih kayak yang di level bawah, ya emang metode pengajarannya masih harus satu-satu diajarin gitu ya. Dan level 1 tuh biasanya kita fokus kepada kata benda. Ya, kata benda dulu gitu. Nah, kalau udah masuk ke level 2, kosakatanya udah cukup banyak, 30, 50 benda, kita coba fokus juga ke kata kerja, gitu kan. Sudah kata kerja, baru kita gabungin kata kerja dan kata benda. Gitu. Mungkin untuk metode pengajaran yang agak terstruktur banget kayak gini, mungkin kalau anaknya maksudnya bukan dengan gangguan bahasa gitu ya, mungkin nggak usah terlalu yang memang kita ngikutin pakemnya. Tapi kalau untuk pengajaran kayak anak-anak autisme tuh sebaiknya kita ngikutin pakem supaya dia nggak ngafal gitu jatuhnya. Nah, dimanakah letak dari akademik, alfabet, angka gitu? Itu adanya di level 3. Kalau misalnya anak ibu itu udah, tadi kan udah ngomong 2 kata dan sebagainya ya, dipetain aja di VB-Map berapa banyak sih sebetulnya kata yang dia udah bisa, berapa banyak sih instruksi yang sebetulnya dia udah bisa kerjain misalnya. Itu nanti kelihatan bedanya.
Kalau memang anaknya udah kayak di level 2, kalau mau diajarin alfabet 1, 2, 3 silahkan. Kalau anaknya masih di level 1, masih kejauhan. Masalahnya kan gini, anak ini kan maksudnya gimana pun kan anak ini kan pemahamannya kan juga terbatas gitu ya. Misalnya anak dengan diagnosa ada hambatan lah ibaratnya. Jadi kita nggak bisa juga ngajarin semuanya, kita harus memilih mana yang memang diperlukan anak gitu kan. Jadi kalau emang anaknya kebetulan udah ngomong 2 kata, barangkali juga udah di level 2, terus umurnya juga udah 6, saya rasa sih barangkali nggak ada salahnya juga ngajarin alfabet sama 1, 2, 3, apalagi anak senang. Ya, karena itu juga bisa menjadi kayak motivasi dia juga, reinforcer, alfabet itu bisa dijadiin reinforcer gitu. Ya, kayak kira-kira gitu sih. Tapi kalau anaknya benar-benar masih basic, belum bisa apa-apa, ya saya rasa belum waktunya ngajarin alfabet. Jadi sebetulnya intinya sih ya detailnya bisa dilihat VB Map sih kalau emang udah dia ngomongnya udah cukup banyak, walaupun mungkin ngomongnya belum banyak tapi pemahamannya udah cukup banyak, apalagi dia suka alfabet sama angka, usianya juga 6, barangkali juga nggak ada salahnya gitu. Tapi pastinya tuh harus dilihat juga di VB Map-nya sih gitu ya. Baik, Bunda Eka sudah cukup ya, sudah cukup mengerti? Oke, Bunda Ruri, ini sebenarnya masih ada lagi pertanyaan tapi jamnya kita sudah habis. Ini sudah jam 20 lebih 57 menit, udah mendekati jam 9 malam pada akhir acara kita. Ayah Bunda mungkin nanti kalau yang ingin berbincang dan bertanya lebih lanjut bisa mengikuti troll tadi ya Bunda ya, training online. Nah, tadi Bunda Ruri mungkin kalau berkenan mungkin di sharing kembali untuk mengkontak Bunda Ruri itu seperti apa gitu, supaya tadi mungkin ada orang tua yang belum mencatat gitu untuk menghubungi Bunda lewat mana. Mungkin satu kesimpulan terakhir Bunda Ruri untuk ayah Bunda di malam hari ini mengenai verbal behavior, monggo silahkan. Oke, jadi verbal behavior adalah salah satu cara untuk metode pengajar berbahasa secara ABA yang sebetulnya sekarang ya banyak dipakai gitu ya, karena metode ini bisa membuat anak misalnya lebih vokal gitu ya, misalnya anak menjadi vokal, ataupun juga bisa mengajarkan yang bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana perkembangan anak yang memiliki hambatan bahasa seperti anak-anak autisme. Tapi metode ABA VB sendiri ini juga bisa dipakai untuk anak-anak tipikal gitu. Jadi saya juga banyak pengalaman untuk anak-anak yang kebetulan speech delay, barangkali mirip autis waktu masih kecilnya gitu ya, tetapi ternyata gangguannya bukan autis, dan itu juga bisa dipakai ke ABA VB karena VB Map juga itu kan sebetulnya memetakan perkembangan anak normal. Jadi kalau misalnya ada anak bapak ibu yang belum terdiagnosa, ya misalnya belum ada diagnosanya, belum ke dokter gitu lah ya, tapi memang udah kelihatan ada keterlambatan bahasa, tetap ABA VB ini bisa dipakai atau VB Map ini bisa dipakai karena memang memetakan perkembangan anak normal di usia yang segitu itu gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih, sama aja. Nah, kemudian kalau ingin lebih banyak lagi belajar tentang ABA VB, bisa di YouTube saya, di website saya. Terus kemudian kalau memang benar-benar pengen banget belajar, bisa bergabung di training online saya yang insya Allah pokoknya pantau aja sosmed saya, di IG saya Ruri Surya, atau di FB Group Ruri ABA VB untuk autisme. Saya akan pasang pengumumannya dalam waktu dekat ini. Insya Allah sih pendaftarannya minggu depan untuk training online yang ke-19. Di dalam training online itu saya mengajarkan pemahaman berbahasa, maksudnya ngajarin ngomong gitu ya, untuk yang VB Map level dasar. Termasuk juga yang tadi saya sebut ya, teknik ABA, ABC, fungsi behavior, pairing, social control, termasuk juga teknik MEN, semuanya diajarin sih ya. Harapan saya sebagai orang tua juga pengen mengajak orang tua yang lain atau mungkin profesional yang lain untuk belajar, mencoba supaya anaknya optimum, ya insya Allah sih kalau diterapkan dengan benar ini insya Allah sangat-sangat membantu. Kalau mau kontak saya, sebetulnya japri aja saya di IG, ya, yang di Ruri Surya, saya pasti balas, termasuk juga di FB saya pribadi ya, Ruri Surya Winata, itu saya juga biasanya balas sih kalau emang ada pertanyaan. Gitu, ya. Gitu Bu. Baik, terima kasih banyak Bunda Ruri. Ini, iya. Iya, ini luar biasa banget Bun, karena banyak orang tua mungkin juga praktisi-praktisi yang sampai detik ini masih banyak persepsi yang mungkin belum
belum diluruskan mengenai Abah sendiri ini. Jadi dengan malam hari ini semoga ayah bunda semua serta para praktisi yang mengikuti bisa lebih mengoptimalkan perkembangan anak-anak spesial kita. Bunda Rosita, untuk ininya sertifikatnya Bunda Ruri dari Bunda Rosita atau dari Bunda Tari? Bentar, saya dari saya Bun, tapi kayaknya saya belum buka ini sebentar ya. Ada kenang-kenangan sedikit Bunda Ruri dari Vokasi Chapter Surabaya sebagai bentuk rasa terima kasih kami atas ilmu yang luar biasa yang telah diberikan. Ada sertifikat sebagai pemateri dari Vokasi Chapter Surabaya. Ketemu Bunda Ros? Sebentar, sertifikatnya. Saya kayaknya belum share screen. Sebentar saya share screen dulu ya. Monggo. Nah ini Bun Reni. Terima kasih banyak untuk Ruri. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak karena telah menjadi pemateri di Vokasi Chapter Surabaya, luar biasa banget. Sebenarnya kepingin lebih lama lagi bisa ngobrol, tapi sudah jam 9 dan kami juga tahu Bunda Ruri ini banyak sekali kesibukannya, jadi kami juga membatasi waktunya pada pukul jam 9 malam, kita semua sama-sama beristirahat. Baik ayah bunda, dengan demikian parenting online kali ini sudah selesai. Mewakili Vokasi Chapter Surabaya dan ayah bunda sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak Bunda Ruri telah bersedia berbagi ilmu di malam hari ini. Barakallah, semoga diberi kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak Bunda Ruri dan ayah bunda sekalian yang sudah hadir di malam hari ini. Luar biasa pesertanya nih, tembus rekor kayaknya Bun Ros ya. 280 orang. Luar biasa. 200 berapa ya Pak kalau 280 orang. Bunda Ruri pecah rekor kita nih. Ya. Baru kali ini tembus 280. Iya, bayangkan 280 sekian tadi saya lihat ya. Luar biasa. Ini apa artisnya Vokasi Chapter Surabaya Bunda Ruri. Artisnya praktisi ABK Bun. Artisnya enggak ABK di Indonesia. Malam ini jadi artisnya Vokasi Chapter Surabaya. Kalau untuk Abah Fibi udah luar biasa, udah bukan artis lagi, udah masternya. Terima kasih banyak Bunda Ruri atas kehadirannya malam hari ini. Apabila ada kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak, kami dari Vokasi Chapter Surabaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat istirahat. Sampai jumpa di parenting online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Pamit ya. Ya Bunda Ruri, terima kasih. Terima kasih banyak Bunda Ruri. Monggo ayah bunda, karena acara sudah selesai, dipersilahkan untuk live dari Zoom meeting. Terima kasih Bu Rosita, Bu Resi atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya pamit. Terima kasih banyak. Untuk materinya apa dikasih Bun Ros atau enggak? Bisa dikasih, saya sudah konfirmasi ke Bu Ruri. Nanti di grup ya materinya ya. Ya. Nanti ayah bunda tunggu di grup WA ya. Tunggu di grup WA akan di-share materinya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat beristirahat dan salam untuk orang-orang tercinta di sekitar Anda. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Bunda Reni, mohon maaf. Mungkin saya bisa langsung end meeting for all ya. Ya, silakan. Ya, oke, Bun Tari, monggo langsung. End Baik. meeting langsung. Sama-sama. Terima kasih Bun Tari. Ya, oke.